Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 77. Wajah para bebahu itu menjadi semakin tegang. Sementara keringat mengalir di seluruh tubuh mereka. "Kenapa kalian menjadi gelisah?" bertanya Pangeran Singanarpada. "Kematian bukan apa-apa. Bukankah kalian sama sekali tidak pernah menghargai nyawa seseorang? Tentu juga nyawamu sendiri. Apa artinya kematian bagi seseorang sebagaimana kau artikan selama ini?" Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi terasa jantung mereka berdebar semakin keras. Namun demikian mereka masih berharap untuk mendengarkan jalan yang dapat ditempuh oleh pengembara itu. Mungkin jalan kedua itu masih memberi kesempatan yang lebih baik bagi mereka daripada mati. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada pun berkata selanjutnya. "Adapun cara yang kedua adalah mendapat satu kepastian bahwa kalian benar-benar tidak akan melakukannya lagi." Salah seorang di antara para bebahu itu pun telah memberanikan diri untuk menjawab. "Kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi." "Kau dapat saja berjanji di hadapanku. Tetapi aku tidak dapat kau yakinkan hanya dengan janji," berkata Pangeran Singanarpada. "Lalu, bagaimanakah cara yang dapat kami lakukan untuk meyakinkan Kisanak bahwa kami memang sudah berniat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kami?" bertanya bebahu itu. "Bukan aku yang harus menunjukkan cara itu. Kalianlah yang harus mencari cara agar kalian dapat meyakinkan aku," berkata Pangeran Singanarpada. Bebahu itu menjadi bingung. Ia tidak melihat jalan yang manapun yang akan dapat dipergunakannya untuk meyakinkan para pengembara itu. Karena itu maka katanya, "Kisanak, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkan Kisanak." Pangeran Singanarpada memandang wajah bebahu itu dengan tajamnya, sehingga tengkuk bebahu itu telah meremang. Seakan-akan dari mata orang yang dianggap pengembara itu telah memancar bayangan kematian. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi seluruh laki-laki di padukuhan itu. "Cepat, lakukanlah sesuatu yang dapat meyakinkan aku," bentak Pangeran Singanarpada. "Tidak ada yang dapat kami lakukan," jawab bebahu itu. "Kecuali dengan sungguh-sungguh berniat menghentikan segala perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan banyak orang. Aku memerlukan bukti itu. Jika tidak maka aku akan mengambil cara yang pertama. Semua laki-laki yang berada di Banjar dan di halaman Banjar ini akan terbunuh malam ini. Tidak akan ada yang sempat mengurusi mayat kalian, karena semua perempuan akan menangisi mayat kalian dan kemudian pergi menyingkir dari neraka terkutuk ini." Para bebahu itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka dengan jantung yang berdebaran salah seorang di antara para bebahu itu akhirnya berkata, "Kisanak, kami tidak akan dapat memberikan bukti apapun juga. Tetapi sebenarnya lah bahwa kesalahan yang telah terjadi di padukuhan ini sebagian besar terletak di tangan Ki Bekel dan para bebahu. Kami, para bebahu tidak akan mengelakkan tanggung jawab karena Ki Bekel telah terbunuh. Seandainya Kisanak akan menghukum kami, maka sebaiknya Kisanak tidak perlu membunuh semua laki-laki yang ada di sini. Tetapi mungkin Kisanak dapat membunuh orang-orang yang bertanggung jawab sesudah Ki Bekel tidak ada. Bunuh sajalah kami para bebahu dan mungkin 2 orang kepercayaan Ki Bekel itu jika mereka belum mati. Sepeninggal kami para bebahu dan orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dan dapat menentukan sikap menghadapi orang-orang yang sedikit mempunyai kekuatan telah tidak ada, maka mereka dengan sendirinya akan menjadi lemah dan lunak. Mereka tidak akan berbuat apa-apa." Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba wajahnya nampak memancarkan kekerasan hatinya. Dengan suara yang garang ia berkata, "Baik. Kita akan membunuh semua bebahu dan orang-orang yang dianggap berilmu di sini. Dengan demikian orang-orang padukuhan ini tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengganggu orang-orang yang lewat." Wajah para bebahu itu menjadi tegang. Ada di antara mereka yang menjadi pucat. Namun bebahu yang mengatakan kesediaannya itu menyahut, "Baik Kisanak. Bunuh kami semua sebagai pertanggungan jawab kami atas segala peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan ini." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Bersiaplah untuk mati. Kami akan membunuh kalian di halaman. Di hadapan orang-orang padukuhan ini." Mahisa Bungalan pun menjadi ragu-ragu menanggapi sikap Pangeran Singanarpada.
Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak justru terjadi perselisihan di antara mereka. Berdirilah. Pangeran Singanarpada membentak sambil bangkit berdiri. Aku sendiri yang akan memenggal leher kalian. Para bebahu itu menjadi sangat gelisah. Tetapi bebahu yang telah menyatakan kesanggupannya untuk dibunuh itu melangkah dengan pasti ke halaman. Sementara yang lain mengikutinya, meskipun ada juga di antara mereka yang gemetar. Bagaimanapun juga kematian bukannya sesuatu yang menyenangkan. Namun ternyata mereka memang harus memikul tanggung jawab atas semua yang pernah terjadi di padukuhan mereka. Bebahu yang telah pasrah akan kematiannya itu sempat juga berbicara kepada kawan-kawannya. Kitalah yang selama ini menikmati paling banyak hasil dari tingkah laku penghuni padukuhan ini di samping Ki Bekel. Orang-orang itu hanya sekedar kita peralat dan mendapat sedikit bagian dari kerja yang kotor dan membekas darah selama ini. Biarlah mereka tetap hidup dan menempuh satu kehidupan yang lain daripada kehidupan yang selama ini dijalaninya karena pokal kita. Karena itu, kita sudah sepantasnya menerima tanggung jawab ini dengan dada lapang. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka memang tidak akan dapat berbuat apa-apa jika keputusan itu memang harus demikian. Beberapa orang bebahu itu pun kemudian berdiri di halaman. Sementara itu Pangeran Singanarpada berdiri di bibir pendapa. Di belakangnya berdiri Mahisa Bungalan yang menjadi tegang, sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum jelas apa yang terjadi. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada pun berkata dengan suara lantang kepada orang-orang yang berada di halaman. Nah, orang-orang padukuhan yang kelam ini. Kalian akan menjadi saksi. Untuk membersihkan padukuhan ini dari langkah-langkah kejahatan maka para bebahu ini akan mendapatkan hukuman mati sebagai tanggung jawab mereka terhadap semua kejadian di padukuhan ini. Seharusnya termasuk pula Ki Bekel yang justru mempunyai tanggung jawab tertinggi. Tetapi Ki Bekel itu sudah terbunuh, sehingga ia tidak akan dapat dibunuh untuk kedua kalinya. Yang sekarang masih hidup adalah para bebahu. Para bebahulah yang harus memikul tanggung jawab. Semua orang menjadi tegang. Sementara itu para bebahu itu pun telah pasrah apa yang akan terjadi atas mereka. Berikan pedang itu, berkata Pangeran Singanarpada kepada Mahisa Murti sambil menunjuk sebilah pedang yang terletak di antara setumpuk senjata dari mereka yang telah menyerah. Mahisa Murti menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian mengambil pedang itu dan menyerahkannya kepada Pangeran Singanarpada. Nah, sekarang aku akan melaksanakannya. Seorang demi seorang aku harap maju untuk kemudian menundukkan kepala sehingga aku akan dengan mudah memenggal kepala itu, berkata Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, dukun yang datang untuk mengobati orang-orang yang terluka telah bangkit berdiri di antara orang-orang yang terbaring. Apa yang akan kau lakukan? Memenggal leher para bebahu. Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka aku justru akan membunuh semua orang yang ada di sini, jawab Pangeran Singanarpada. Bagaimana mungkin hal itu kau lakukan, berkata dukun itu. Di sini aku kau suruh mengobati orang-orang yang terluka sementara itu kau membunuh dengan sewenang-wenang. Pangeran Singanarpada memandang dukun itu dengan sorot mata yang membara. Dengan lantang ia menjawab. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan ini. Biarkan mereka mempertanggungjawabkannya, berkata dukun itu. Tetapi tidak dengan cara yang kejam seperti yang akan kau lakukan. Yang akan aku lakukan jauh lebih baik daripada aku membunuh semua laki-laki yang ada di sini, jawab Pangeran Singanarpada. Dukun itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya. Jika demikian, tidak ada artinya aku mengobati orang-orang yang terluka itu jika kau ternyata ingin membunuh para bebahu yang tersisa, karena yang lain telah mati terbunuh pula termasuk Ki Bekel sendiri. Itu terserah kepadamu. Kau adalah orang padukuhan ini. Jika kau ingin melihat tetangga-tetanggamu yang terluka parah itu mati, maka kau dapat saja menolak untuk mengobati mereka. Tetapi kau tidak akan dapat mempengaruhi keputusanku untuk membunuh para bebahu ini, jawab Pangeran Singanarpada. Karena itu, jika kau tidak mau mengobati orang-orang yang terluka, kematian akan bertambah-tambah lagi. Dukun itu tidak menjawab. Tetapi terdengar giginya gemeretak menahan gejolak di dalam dadanya. Namun demikian, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat mencegah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai pengembara.
namun mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan seisi padukuhan yang mempunyai kebiasaan yang sangat buruk itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun hanya dapat berdiri termangu-mangu memandang Pangeran Singanarpada yang sudah menggenggam pedang di tangannya. Sementara itu, maka katanya, "Cepat! Siapakah yang pertama akan mati?" Para bebahu itu memang ragu-ragu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka, bebahu yang memang sudah menyatakan kesediaannya untuk mati itu pun melangkah maju. Tetapi Pangeran Singanarpada membentaknya. "Bukan kau. Kau akan mati terakhir. Kau harus menyaksikan kawan-kawanmu mati dengan kepala terpisah. Baru kemudian kau akan dipenggal kepalamu pula." Bebahu itu termangu-mangu sejenak. Namun Pangeran Singanarpada membentaknya. "Mundur." Bebahu itu melangkah surut. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata pula, "Siapa yang akan mati lebih dahulu?" Bebahu yang memang sudah pasrah akan kematiannya itu memandang kawan-kawannya yang berdiri berjajar, seolah-olah ingin mempersilahkan seorang di antara mereka untuk mendahuluinya mati. Sebenarnya lah, salah seorang di antara para bebahu itu maju mendekati Pangeran Singanarpada. Seorang bebahu yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban. "Aku sudah tua," katanya di dalam hati. "Apalagi yang aku tunggu jika kematian itu memang harus datang." Dengan langkah yang sendat ia datang ke arah Pangeran Singanarpada yang menggenggam pedang di tangannya. Ketika orang itu berdiri di muka Pangeran Singanarpada, maka ia pun telah dengan pasrah berkata, "Silahkan Kisanak. Apapun yang akan kalian lakukan, jika ini dapat menyelamatkan orang-orang padukuhan ini yang sebenarnya tidak banyak berbuat kesalahan." "Bagus," jawab Pangeran Singanarpada. "Tundukkan kepalamu." Bebahu itu tidak membantah. Ia pun kemudian menundukkan kepalanya, siap untuk dipenggal lehernya. Pangeran Singanarpada memandang para bebahu yang lain. Nampaknya mereka pun benar-benar telah pasrah untuk mati, karena hanya dengan demikian mereka dapat menyelamatkan orang-orang padukuhan itu. Perlahan-lahan dengan pedang di tangan Pangeran Singanarpada mendekati bebahu yang sudah menundukkan kepalanya itu. Sementara bebahu itu pun telah memejamkan matanya. Ia menunggu tajamnya pedang mengenai lehernya dan memisahkan kepalanya dengan tubuhnya. Karena itu, ketika ia merasakan sesuatu menyentuh kulit lehernya, maka rasa-rasanya kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Namun ternyata bahwa kepalanya masih berada di tempatnya. Ketika ia membuka matanya, ia masih melihat sebagaimana sewajarnya. Bahkan ia tidak melihat setetes darah pun yang menitik dan lehernya itu. Dalam pada itu hampir tidak percaya ia mendengar suara di sisinya. "Tegatlah." Bebahu itu masih menundukkan kepalanya, sehingga terdengar suara itu mengulangi. "Tegatlah." Bebahu itu mengangkat kepalanya. Sementara itu orang yang dianggapnya pengembara yang memegang pedang itu berkata, "Aku percaya akan kesungguhan kalian. Karena itu, maka aku percaya akan janji kalian, bahwa kalian tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah kalian lakukan." Para bebahu itu termangu-mangu. Namun Pangeran Singanarpada yang dianggap sebagai pengembara itu berkata, "Aku tidak akan menghukum kalian. Tetapi aku menuntut bahwa kalian tidak akan melakukan kejahatan lagi. Pada saat-saat tertentu aku akan memerintahkan sekelompok prajurit melihat apakah kalian benar-benar telah sembuh dari kejahatan yang sangat keji itu." Para bebahu itu termangu-mangu. Namun bebahu yang telah menyatakan kesediaannya untuk mati itu bertanya, "Apakah yang Kisanak maksudkan dengan prajurit-prajurit untuk melihat apakah isi padukuhan ini benar-benar telah sembuh dari tingkah lakunya itu?" Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengatakannya dengan sengaja. Bukan karena sekedar salah ucap. Karena menurut perhitungannya, dengan menakut-nakuti, maka orang-orang padukuhan itu akan benar-benar menjadi sembuh. Karena itu, maka jawabnya, "Kalian tidak usah tahu siapakah aku. Tetapi aku memang berwenang memerintahkan sekelompok prajurit. Atau anggap saja aku akan melaporkan perbuatan kalian kepada para pemimpin di Kediri dan Singasari. Nah pada saat-saat tertentu maka akan dikirim peronda yang akan melihat keadaan padukuhan ini. Tetapi yang lebih banyak dapat memberikan laporan adalah para petugas sandi. Tanpa kalian sadari, maka tingkah laku kalian telah diamati.
Para bebahu itu mengangguk-angguk. Tetapi semua bebahu itu memang berkesimpulan bahwa pengembara itu memang memiliki kuasa untuk memerintahkan sekelompok prajurit untuk datang ke padukuhan mereka. Dalam pada itu, dukun yang hampir saja kehilangan kepercayaannya kepada para pengembara itu menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia pun berkata lantang, "Aku minta maaf akan kedunguanku Kisanak." Pangeran Singanarpada memandanginya dengan tajam. Lalu katanya kepada Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, "Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Apakah kalian tidak menunggu sampai esok pagi? Kalian masih sempat beristirahat," berkata salah seorang bebahu itu. "Aku tidak mungkin beristirahat dalam keadaan seperti ini. Karena itu biarlah aku minta diri. Aku akan beristirahat di bulak yang sepi," jawab Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan dan kedua adiknya pun telah membenahi diri. Kemudian mereka pun minta diri kepada penghuni padukuhan itu untuk melanjutkan perjalanan. "Terserah, apa yang akan kalian lakukan atas kawan-kawan kalian yang mati dan yang terluka," berkata Pangeran Singanarpada. Dengan demikian, maka 4 orang pengembara itu pun telah meninggalkan padukuhan itu tanpa dapat dicegah lagi dengan meninggalkan kesan yang aneh. Orang-orang padukuhan itu menganggap bahwa mereka telah mendapat satu peringatan yang sangat keras dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Beberapa orang di antara mereka, termasuk Ki Bekel, telah terbunuh oleh orang-orang yang mengaku pengembara, namun yang menurut orang-orang padukuhan itu, tentu bukan sekedar pengembara, sebagaimana melihat apa yang telah melihat apa mereka lakukan di padukuhan itu. Karena itu, maka para bebahu itu benar-benar telah berjanji kepada diri sendiri, untuk mengakhiri cara hidup yang kotor itu. Mereka tidak akan melakukannya lagi, karena dengan demikian maka akan dapat timbul bencana yang tentu lebih parah lagi bagi padukuhan itu. Jika malam itu beberapa orang telah terbunuh dan terluka, maka pada kesempatan lain, maka keadaan akan menjadi lebih parah. Jika yang datang itu sekedar orang-orang yang mendapat perintah, tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan lebih dalam, maka yang terbunuh tentu akan jauh lebih banyak lagi. Mungkin pada bebahu itu benar-benar sudah mati. Sementara itu, Pangeran Singanarpada, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah berada di luar padukuhan itu. Dengan ragu-ragu Mahisa Bungalan berkata, "Pangeran telah membuat aku menjadi berdebar-debar. Aku mengira bahwa pangeran benar-benar akan membunuh." Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya, "Untuk memberikan tekanan kepada orang-orang itu, maka aku memerlukan satu langkah yang akan dapat menjadi sangat berkesan. Dengan demikian mereka akan selalu teringat akan kesan itu." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, "Aku justru menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan." Pangeran Singanarpada justru tertawa. Katanya, "Ternyata aku berhasil. Jika aku gagal, entahlah apa yang akan aku lakukan saat itu." "Satu langkah yang sangat berbahaya," berkata Mahisa Pukat. "Aku masih saja berdebar-debar sampai sekarang." Mahisa Bungalan pun menyambung, "Tetapi bagaimanapun juga, kita telah benar-benar harus membunuh. Tetapi aku kira itu bukan salah kita. Biarlah itu dianggap sebagai hukuman atas padukuhan itu. Terutama bagi Ki Bekel. Karena hukuman itu akan dapat menumbuhkan pertimbangan-pertimbangan bagi mereka yang mengalaminya," berkata Pangeran Singanarpada. Demikianlah maka keempat orang itu pun menjadi semakin jauh dari padukuhan yang aneh itu. Mereka memang ingin melupakan apa yang pernah terjadi, karena ketika mereka memasuki padukuhan itu, sama sekali tidak terpercik niat di dalam hati mereka untuk melakukan pembunuhan. Tetapi kematian itu telah terjadi. Dalam pada itu, keempat orang itu ternyata sudah tidak sempat beristirahat lagi. Langit sudah menjadi cerah. Karena itu, mereka justru telah singgah dan turun sejenak sebuah belik di tepi sebuah sungai. Dari belik itu mereka mengambil air untuk mencuci wajah dan sekedar membersihkan diri. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Seperti yang telah mereka rencanakan, maka mereka pun berniat untuk pergi ke padepokan Empu Lengkon di arah-arah Lawang. Mungkin orang yang mereka cari itu berada di sana bersama Panembahan Bajang. Atau Lembu Sabdata memang berada di padepokan itu. Jarak yang harus mereka tempuh ternyata tidak terlalu jauh lagi. Dengan demikian mereka pun menjadi semakin berhati-hati.
Mereka tidak ingin justru kedatangan mereka diketahui lebih dahulu oleh Empu Lengkon atau oleh orang-orangnya. Untuk mengurangi kemungkinan itu, maka Pangeran Singa Narpada telah menjadikan kelompok kecilnya dua bagian. Ia sendiri bersama Mahisa Bunggalan, dan yang lain adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebagaimana dikatakan oleh Arya Rumpit, maka padepokan Empu Lengkon bukanlah padepokan yang terpencil. Sebagaimana Panembahan Bajang, ia banyak dikenal oleh orang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya, meskipun letaknya memang agak terpisah. Namun justru karena itu, maka Pangeran Singa Narpada pun harus berhati-hati. Untuk mengurangi kemungkinan buruk, maka mereka sepakat untuk mendekati padepokan itu di malam hari. Pangeran Singa Narpada telah berpesan agar Mahisa Pukat tidak berusaha untuk ikut mendekati padepokan itu. "Kau tunggu sajalah di hutan perdu itu," berkata Pangeran Singa Narpada. "Aku dan kakakmu akan mencari keterangan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat mengelak. Meskipun sebenarnya mereka lebih senang untuk ikut melihat-lihat keadaan padepokan, namun Pangeran Singa Narpada cukup berhati-hati menanggapi keadaan. Demikianlah, ketika malam turun, Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bunggalan telah mendekati dinding padepokan. Dengan kemampuan ilmunya mereka berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada orang melihatnya waktu itu. Sehingga karena itu, maka keduanya telah meloncat ke atas dinding padepokan. Yang nampak di dalam padepokan itu hanyalah tanam-tanaman yang hijau subur memenuhi halaman. Sambil menelungkup melekat dinding keduanya mengamati halaman yang hijau itu dengan saksama. Nampaknya padepokan itu adalah padepokan yang tenang dan damai. Tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga mengamati keadaan. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan dan kesiagaan untuk melindungi diri. Regol depan halaman padepokan itu pun tidak tertutup rapat. Sebuah lampu obor berada di dalam regol dan sebuah lagi di luar regol. Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bunggalan saling berpandangan. Namun mereka masih belum berbuat apa-apa. Dalam pada itu, selagi mereka masih termangu-mangu di tempatnya, mereka telah dikejutkan oleh derit pintu regol. Kemudian seleret bayangan bagaikan terbang dari regol itu menuju ke pendapa padepokan. Pangeran Singa Narpada memberikan isyarat kepada Mahisa Bunggalan. Namun agaknya Mahisa Bunggalan pun telah melihat bayangan itu pula. Tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, berkata keduanya di dalam hatinya. Sebenarnya lah bayangan itu menunjukkan banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Bayangan itu bagaikan tidak menyentuh tanah. Hampir saja keduanya kehilangan bayangan itu, karena terhalang oleh dedaunan dan pepohonan. Namun ternyata mereka berhasil melihat bayangan itu berdiri di pendapa. Hanya dengan ketajaman ilmu masing-masing, maka keduanya dapat mengikuti orang yang naik ke pendapa itu. Namun kemudian keduanya menjadi berdebar-debar. Ternyata orang itu adalah seorang yang bertubuh kerdil. Panembahan Bajang, kedua orang itu berdesis di dalam hati masing-masing. Untuk beberapa saat keduanya menunggu. Keduanya harus benar-benar berhati-hati. Mereka harus menjaga agar tarikan nafas mereka tidak terdengar oleh Panembahan Bajang. Meskipun jarak mereka cukup jauh, namun kemampuan pendengaran yang tajam sebagaimana kemampuan penglihatan kedua orang yang menelungkup di atas dinding itu akan dapat menangkapnya. Untunglah bahwa kedua orang di atas dinding halaman itu pun orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga mereka mampu menjaga, agar nafas mereka tidak melontarkan bunyi yang mungkin dapat ditangkap oleh ketajaman pendengaran Panembahan Bajang. Sejenak kemudian, maka terdengar satu isyarat di pendapa itu. Agaknya Panembahan Bajang telah melontarkan isyarat yang ditujukan kepada penghuni padepokan itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka terdengar pintu berderit. Seorang telah keluar dari pintu peringgitan sambil mengalungkan ikat kepalanya di lehernya. Sementara itu rambutnya yang nampak memutih di bawah cahaya obor di pendapa, nampak terurai di punggungnya. "Apa kerjamu di sini Panembahan?" bertanya orang yang baru keluar itu. "Empu, ternyata kau benar-benar seorang pemalas." "Heh, kau tidak punya kerja lain daripada tidur," berkata Panembahan Bajang. "Sudah 3 hari 3 malam aku tidak tidur," jawab orang yang keluar dari pintu peringgitan itu. "Kenapa?" bertanya Panembahan Bajang. "Aku sedang menempuh laku. Aku akan tidak tidur selama 40 hari 40 malam, jawab penghuni padepokan itu. "Apa yang ingin kau capai?" "Wahyu keraton," bertanya Panembahan Bajang. Orang-orang rambutnya terurai itu tidak segera menjawab.
Namun yang menjadi berdebar-debar adalah Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan. Karena itu, kedua orang itu pun telah berusaha dengan mengerahkan ilmunya untuk dapat menangkap, baik dengan pendengarannya maupun penglihatannya, apa yang terjadi di Pendapa. Sementara itu, karena orang-orang yang berada di Pendapa itu sama sekali tidak menduga bahwa ada orang yang mengintainya, maka mereka sama sekali tidak berusaha untuk mengatasinya, sehingga mereka berbicara sebagaimana sewajarnya. Dalam pada itu, maka pemilik padepokan itu pun menjawab, "Buat apa aku mencari wahyu keraton? Kau sangka bahwa aku masih mempunyai keinginan untuk menguasai tahta Kediri siapapun duduk di atasnya? Sepeninggal Pangeran Kuda Permati, tidak ada lagi orang yang berarti bagiku." "Bagaimana dengan Pangeran Lembu Sabdata?" bertanya Panembahan Bajang. "Entahlah," jawab pemilik padepokan yang rambutnya terurai. "Marilah, silahkan duduk." Keduanya kemudian duduk di Pendapa. Orang yang rambutnya terurai itu adalah benar Empu Lengkon. Untuk beberapa saat lamanya keduanya berbincang di Pendapa. Suara mereka kadang-kadang terdengar, tetapi kadang-kadang tidak. Sedangkan Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan sudah tidak dapat berusaha untuk mendekat lagi. Mereka tidak yakin bahwa bila mereka mendekat, kedua orang itu tidak akan mengetahuinya. Lamat-lamat antara terdengar dan tidak, Pangeran Singanarpada mendengar Panembahan Bajang berkata, "Aku telah pergi ke padepokan ajar yang tamak itu." "Oh," terdengar Empu Lengkon menjawab. "Apa yang kau ketemukan di sana?" "Suara yang asing," jawab Panembahan Bajang. "Rasa-rasanya aku diterima dengan penuh kecurigaan." "Mungkin ia sudah berubah," berkata Empu Lengkon. "Ya, ia sudah berubah," jawab Panembahan Bajang. "Namun akhirnya aku dapat menduga apa yang tersimpan di dalam padepokannya." "Apa? Apakah kau berhasil menyusup memasuki bilik-bilik rahasianya?" bertanya Empu Lengkon. "Ah, alangkah dangkalnya caramu berpikir," berkata Panembahan Bajang. "Oh," Empu Lengkon tertawa. Katanya, "Hampir aku lupa bahwa aku berhadapan dengan seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan jiwani." "Apa yang kau lihat dengan jiwamu yang kecil sebagaimana tubuhmu?" "Jangan menghina," jawab Panembahan Bajang. "Aku dapat menenungmu dan membuatmu gila. Mungkin kau dapat melakukannya atas orang-orang dungu. Tetapi aku dapat menyusupkan keris masuk ke dalam ususmu," jawab Empu Lengkon. "Baiklah. Aku minta diri," berkata Panembahan Bajang kemudian. "Kita mencoba siapakah yang lebih kuat di antara kita. Kau yang menjadi gila, atau perutku yang koyak oleh kerismu. Besok kita dapat mulai. Tetapi katakan, apa yang kau lihat di rumah ajar yang gila itu?" berkata Empu Lengkon. "Aku merasakan sesuatu yang asing. Dan pada malam hari aku melihat teja yang memancar dari salah satu ruangan di lingkungan padepokan ajar yang tamak itu. Menurut pengamatanku teja itu tentu bersumber dari sesuatu yang sangat berharga. Bukan saja nilainya sebagai benda, tetapi juga tuahnya." Empu Lengkon mengangguk-angguk. Katanya, "Mungkin kau memang melihat sesuatu yang berharga untuk diperhatikan." Apakah yang kau lihat itu wahyu keraton?" "Aku tidak dapat mengatakannya," jawab Panembahan Bajang. Empu Lengkon tidak mendesaknya lagi. Untuk beberapa saat mereka justru terdiam. Namun kemudian Empu Lengkon itu bertanya, "Apakah kau akan bermalam di sini dan dengan ketajaman penglihatan perasaanmu kau juga akan mencari wahyu keraton di sini?" "Aku memang akan tinggal di sini barang 1-2 hari. Mungkin kita bisa berbicara, apakah kita akan pergi ke padepokan ajar itu untuk menanyakan apakah ia memang sedang berusaha untuk melanjutkan perjuangan Pangeran Kuda Permati," jawab Panembahan Bajang. "Aku tidak peduli. Aku sudah jemu dengan pembunuh-pembunuhan yang tidak berkeputusan. Akhirnya tidak ada hasil yang dapat kita lihat. Kediri tetap berkiblat kepada Singasari. Kekuatan Pangeran Singanarpada tidak terbendung. Dan penderitaan batin istri Pangeran Kuda Permati sendiri akhirnya menjadi alat untuk mengakhiri pembunuhan yang terjadi hampir di seluruh telatah Kediri, terutama di sekitar kota raja itu," jawab Empu Lengkon. Panembahan Bajang tidak banyak memberikan tanggapan. Bahkan kemudian ia berkata, "Aku lapar. Apakah kau masih mempunyai persediaan makan?" "Marilah." Empu Lengkon mempersilahkan. "Masih ada beberapa buah jagung muda. Kita dapat membakarnya di atas perapian."
Mungkin dapat menjadi penangkal laparmu itu. Suara keduanya pun terhenti. Yang terdengar adalah derit pintu yang kemudian tertutup. Akhirnya sepi. Untuk beberapa saat lamanya, Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan masih tetap berada di atas dinding halaman samping. Mereka menunggu sampai kedua orang itu benar-benar tenggelam dalam kerja mereka di atas perapian untuk membakar jagung muda. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Singanarpada dan Mahisa Agni itu pun meloncat turun, memasuki kembali daerah kebun tanaman para cantrik. Kemudian mereka pun hilang di dalam kegelapan. Untuk beberapa saat lamanya keduanya masih tetap berdiam diri. Meskipun mereka sudah berada di luar dinding halaman, dan melintasi kebun para cantrik padepokan Empu Lengkon, namun rasa-rasanya suara mereka mungkin masih akan dapat didengar. Mungkin oleh orang-orang yang berada di dalam dinding padepokan, mungkin 1-2 orang cantrik yang berada di antara tanaman-tanamannya. Baru setelah mereka terlepas sama sekali dari lingkungan padepokan, maka Pangeran Singanarpada pun berkata, "Kita ternyata telah mendapat satu petunjuk yang sangat berharga. Meskipun mungkin bukan yang kita cari, tetapi setidak-tidaknya kita dapat melakukan sesuatu yang pada saat ini paling mungkin kita lakukan." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk kecil. Jawabnya, "Ya Pangeran. Kita condong untuk menduga bahwa ada hubungan antara Ceritera yang dibawa oleh Penembahan Bajang itu dengan kepentingan kita. Meskipun demikian, kita belum dapat memastikan sesuatu." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bagaimanapun juga, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan pergi ke Padepokan Ajar Bomantara itu. Menurut perhitunganku, Panembahan Bajang dan Empu Lengkon akan pergi ke Padepokan Ajar Bomantara," berkata Mahisa Bungalan. "Aku sependapat," jawab Pangeran Singanarpada. "Jadi, apakah kita akan mendahului mereka atau kita justru akan datang sesudah mereka?" "Bagaimana mungkin kita mengetahui saat keberangkatan mereka?" bertanya Mahisa Bungalan. "Kita harus menunggui padepokan ini siang dan malam," berkata Pangeran Singanarpada. "Tetapi pekerjaan itu akan memakan waktu dan tenaga. Menurut pendapatku, apakah tidak lebih baik jika kita menuju ke Padepokan Lemah Teles?" bertanya Mahisa Bungalan. "Kita akan menentukan langkah kita kemudian. Apakah kita akan menunggu orang itu, atau kita akan mendahului memasuki padepokan itu?" Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kita akan berbicara dengan kedua orang adikmu. Mungkin mereka mempunyai pendapat yang dapat kita pertimbangkan." Mahisa Bungalan menyahut, "Ya. Kita akan mendengarkan pendapat mereka." Keduanya pun kemudian kembali menuju ke hutan perdu tempat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Dengan singkat Mahisa Bungalan telah menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar di padepokan itu. "Bagaimana menurut pendapat kalian?" bertanya Mahisa Bungalan. Dengan serta-merta Mahisa Pukat menjawab, "Kita pergi ke Padepokan Lemah Teles." "Untuk apa?" bertanya Mahisa Bungalan. "Kita lihat, apakah yang tersimpan di dalam padepokan itu." Panembahan Bajang tentu tidak sekedar berhayal tentang teja yang dilihatnya dengan ketajaman penglihatan batinnya. Mungkin kita juga tidak akan dapat melihatnya. Seandainya benda yang bertuah itu telah dipindahkannya atau bahkan telah disingkirkan dari padepokan itu, kita tidak akan dapat mengetahuinya, jawab Mahisa Pukat. "Jadi bagaimana menurut pendapatmu untuk mengetahui di mana benda itu disimpan jika kita tidak dapat melihat dengan penglihatan batin kita teja yang memancar dari benda itu?" bertanya Mahisa Bungalan. "Kita bongkar seluruh padepokan jika Ajar Bomantara tidak mau menunjukkan di mana benda itu disimpannya," jawab Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Cobalah berpikir. Jangan menjawab dengan serta-merta. Meskipun kau masih muda, tetapi kau sudah memiliki ilmu puncak yang diturunkan oleh ayah kita. Karena itu, maka kau harus mencoba merubah caramu berpikir. Menangkap persoalannya, mencernakannya dan kemudian mengurai sebelum jalan pemecahannya." Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Aku melihat cara yang paling cepat. Dalam beberapa hal, kita memang dapat menempuh jalan pintas seperti itu," jawab Mahisa Bungalan. "Tetapi menghadapi lingkungan orang-orang berilmu tinggi, kita harus memikirkan banyak pertimbangan." "Ya, aku mengerti," berkata Mahisa Pukat kemudian.
Sambil berpaling kepada Mahisa Murti ia bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu? Hampir saja aku juga menjawab sebagaimana kau katakan, berkata Mahisa Murti. Untunglah bahwa kaulah yang mengucapkannya lebih dahulu. Nah, setelah itu, kau mau berbicara apa? Desak Mahisa Pukat. Aku tidak akan berbicara apa-apa, jawab Mahisa Murti. Mungkin kau berpendapat lain daripada yang hampir saja kau ucapkan itu, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Murti berpikir sejenak. Namun kemudian katanya. Aku tidak dapat mengatakan sesuatu. Tetapi aku kira, kita harus segera sampai di padepokan itu. Jika terjadi perubahan atau hal-hal lain, mudah-mudahan kita dapat melihatnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya. Aku kira langkah pertama adalah, kita pergi ke Lemah Teles. Kemudian kita akan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ternyata bahwa semuanya pun sepakat untuk segera pergi ke padepokan Lemah Teles. Langkah-langkah berikutnya akan ditentukan kemudian. Tetapi mereka masih akan menunggu sampai fajar. Menurut pendengaran Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan, Panembahan Bajang akan berada di padepokan itu barang 1-2 hari. Namun mereka tidak dapat berpegangan kepada kata-kata yang dilontarkan dengan serta-merta itu. Mungkin Panembahan Bajang merubah keputusannya dan tiba-tiba saja berniat untuk pergi ke padepokan Lemah Teles. Pada sisa malam itu, mereka berempat masih sempat beristirahat meskipun seorang di antara mereka harus tetap berjaga-jaga. Namun bergantian mereka mendapat kesempatan meskipun hanya sekejap untuk memejamkan matanya. Ketika langit menjadi merah, maka keempat orang itu pun telah bersiap-siap. Mereka pun kemudian membenahi diri dan mencuci muka di sebuah anak sungai yang kecil, namun berair sangat jernih. Seperti biasanya, maka keempat orang itu tidak berjalan beriringan. Tetapi dua orang berjalan agak ke depan dan beberapa langkah kemudian baru Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan. Bahkan kadang-kadang di tempat yang ramai, jarak di antara mereka itu pun diperpanjang menjadi beberapa langkah lebih jauh. Dengan ketajaman pengamatan mereka, maka berdasarkan atas petunjuk dari area rumput, maka mereka telah menemukan jalur jalan yang benar. Namun mereka tidak akan dapat mencapai jarak yang akan mereka tempuh dalam sehari perjalanan. Mereka harus bermalam di perjalanan meskipun hal itu tidak akan menjadi persoalan bagi mereka, sebagaimana makan dan minum mereka selama mereka menempuh perjalanan itu. Bekal uang yang mereka bawa cukup banyak untuk membeli makanan dan minuman di kedai-kedai dan di warung-warung. Sementara itu, ketika mereka melintasi hutan di lereng pegunungan, hati mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata hutan di lereng pegunungan itu telah pernah mengalami bencana karena pokal para pengikut Pangeran Kuda Permati. Beberapa puluh patok hutan itu telah digundulinya. Beberapa pokok pohon-pohon yang tumbang mulai semi kembali, sementara jenis-jenis pohon yang baru telah tumbuh pula menjadi semak-semak. Untunglah bahwa usaha ini dapat dicegah dan dihentikan, berkata Mahisa Bungalan. Jika usaha ini tidak dapat dibatasi dan dihentikan, maka bencana tentu benar-benar akan melanda bukan saja lereng gunung ini, tetapi daerah di sekitar bukit ini dalam lingkungan yang luas. Pangeran Singa Narpada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun menjadi ngeri membayangkan, apa yang akan terjadi jika usaha untuk menebangi pepohonan di hutan-hutan di lereng pegunungan itu tidak dapat dihentikan. Demikianlah keempat orang itu berjalan bagaikan sebuah tamasya. Sekali-sekali mereka menyusuri tepi-tepi hutan. Kemudian mereka melintas di bulak-bulak panjang, menyusup hutan. Kemudian mereka melintas di bulak-bulak panjang, menyusup di antara pepohonan di padukuhan-padukuhan serta menyeberangi sungai besar dan kecil. Mendaki bukit, menuruni jurang, dan lereng-lereng pegunungan. Jika mereka merasa haus dan lapar, maka mereka pun singgah di warung-warung untuk membeli minuman dan makanan. Meskipun kadang-kadang, di tempat yang sangat jauh dengan kedai atau warung, mereka dapat minum titik-titik air dari belik. Ketika malam turun, maka mereka berempat telah mencari tempat untuk bermalam. Mereka ternyata telah menemukan satu tempat yang paling baik. Di pinggir hutan perdu, agak jauh dari jalan yang ramai, tetapi dekat dengan sebuah mata air. Semalam penuh mereka dapat beristirahat, meskipun bergantian mereka berjaga-jaga. Tetapi rasa-rasanya mereka mempunyai waktu terlalu banyak untuk tidur. Mereka melanjutkan perjalanan menjelang matahari terbit. Mereka berjalan cepat meskipun tidak sampai menarik perhatian orang yang berpapasan dengan mereka. Semakin dekat, mereka justru menjadi semakin ingin segera mencapai padepokan Ajar Bomantara.
Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka akan mendekati padepokan itu di malam hari. Dalam pada itu, beberapa puluh patok dari padepokan itu, Mahisa Bungalan minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Tetapi agaknya kedua anak yang sudah merasa menjadi dewasa itu pada satu saat telah membantah. Dengan nada yang dalam Mahisa Murti berkata, "Kakang, kenapa Kakang tidak memberi kesempatan sama sekali kepada kami berdua? Jika demikian apakah artinya kami sampai ke tempat ini?" Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Pangeran Singanarpada menyahut, "Meskipun kehadiran kalian di sini adalah atas keinginan kalian sendiri, tetapi baiklah jika dengan demikian kalian akan kehilangan kejemuan kalian." "Jadi kami berdua diizinkan mendekat?" bertanya Mahisa Pukat. "Tetapi kita harus sangat berhati-hati," berkata Pangeran Singanarpada. "Kalian harus menyadari bahwa jika kita salah langkah, maka persoalan akan menjadi semakin rumit. Akibat lain yang dapat terjadi adalah, kita tidak akan keluar lagi dari tempat ini bersama wadak kita." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti berkata, "Kami akan berusaha untuk tidak mengecewakan Pangeran dan Kakang Mahisa Bungalan." Pangeran Singanarpada memandangi kedua anak muda itu. Namun sebenarnya lah bahwa mereka sudah bukan kanak-kanak lagi. Menilik wujud dan sikapnya, keduanya benar-benar telah menjadi anak-anak muda yang dewasa sepenuhnya. Yang sudah sepantasnya untuk mendapatkan kepercayaan dalam saat-saat yang penting. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah mendekati padepokan yang disebut Padepokan Lemah Teles, ketika malam telah turun. Keempat orang itu tidak bersama-sama berada di satu tempat, tetapi telah membagi diri. Karena keadaan yang mereka hadapi adalah keadaan yang gawat, maka mereka tidak lagi membagi sebagaimana yang pernah mereka lakukan. Tetapi Mahisa Murti berada di sisi kiri bersama Pangeran Singanarpada, sementara Mahisa Pukat bersama Mahisa Bungalan berada di sisi kanan. Dengan sangat berhati-hati mereka mendekati padepokan, melintasi pategalan yang agaknya diusahakan oleh para cantrik. Namun agak berbeda dengan padepokan Empu Lengkon, padepokan ini dibatasi oleh dinding padepokan berlapis dua. Selapis membatasi kebun buah dan bunga yang tumbuh mengitari padepokan. Kemudian selapis membatasi halaman padepokan yang gilar-gilar di muka pendapa. Halaman yang bersih dan tidak ditanami apapun juga, sehingga terbuka seperti sebuah lapangan yang cukup luas. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka baik mereka yang di sisi kiri maupun yang berada di sisi kanan telah meloncati dinding di lapis pertama. Kemudian mereka pun berusaha untuk mendekati dinding di lapis kedua. Baru setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang yang ada di sekitar mereka, maka mereka pun berusaha untuk memanjat. Mereka harus lebih berhati-hati daripada memanjat dinding halaman yang mempunyai batang-batang pohon buah-buahan dan bunga-bungaan, sehingga mereka dapat berlindung di balik bayangan pepohonan. Karena itu, maka mereka tidak dapat meloncat dan hinggap di atas dinding. Tetapi mereka dengan sangat hati-hati berusaha untuk memanjat dan menjengukkan kepala mereka. Ternyata bahwa halaman yang luas dan bersih itu kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun yang nampak. Untuk beberapa saat mereka bertahan di tempat mereka dengan tangan yang bergantung pada bibir dinding yang untuk tidak terlalu tinggi. Kaki mereka mencari alas untuk dapat bertahan beberapa lama dalam keadaan yang demikian. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar ketika mereka tiba-tiba melihat 3 orang keluar lewat pintu peringgitan. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang pernah mereka kenal sebelumnya, terutama Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan. Kedua orang itu adalah Panembahan Bajang dan Empu Lengkon. "Gila," desis Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Kedua orang iblis itu telah berada di sini pula. Namun keempat orang yang berada di menyebelah halaman itu tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka berbicara perlahan-lahan, tidak sebagaimana dilakukan oleh Empu Lengkon dan Panembahan Bajang di padepokan Empu Lengkon. Tetapi dengan Ki Ajar Bom antara mereka seakan-akan hanya berbisik-bisik saja. Tetapi agaknya mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahkan seakan-akan telah terjadi perselisihan di antara mereka. Namun akhirnya mereka bertiga pun terdiam beberapa saat. Keempat orang yang mengintip keadaan padepokan itu masih bertahan di tempatnya. Untunglah bahwa mereka mempunyai bekal kekuatan yang dapat mengikat mereka dalam keadaan yang sulit itu, sehingga mereka berempat sempat untuk melihat peristiwa yang terjadi di pendapa, di bawah cahaya lampu minyak yang tidak begitu terang.
Dalam keadaan yang demikian, maka tiba-tiba saja Empu Lengkon berdiri sambil berkata lantang, sehingga lamat-lamat keempat orang itu sempat mendengarnya. Aku tidak ikut campur. Aku akan kembali ke padepokan. Ki Ajar Bomantara berusaha untuk mencegahnya. Katanya, tunggu. Kita dapat berbicara. Tidak, suara Empu Lengkon tetap lantang. Panembahan Bajang termangu-mangu sejenak. Agaknya ia menjadi bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun ketika Empu Lengkon telah turun di halaman, maka Panembahan Bajang pun berkata, tunggu. Aku mempunyai pendapat. Empu Lengkon berhenti. Pembicaraan mereka menjadi keras sehingga Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Murti serta Mahisa Bungalan dan Mahisa Pukat pun dapat mendengarnya. Bukankah kita akan dapat tetap bersama-sama, berkata Panembahan Bajang. Tetapi kau tidak mau lagi melihat kematian-kematian yang tidak berarti melanda tanah ini, berkata Empu Lengkon. Baiklah, berkata Panembahan Bajang, lalu. Tetapi kemarilah. Duduklah. Aku akan pulang, jawab Empu Lengkon. Jangan pergi, suara Ki Ajar lantang. Kau harus tetap tinggal di sini. Ikut atau tidak ikut? Kau takut aku berkhianat? Bertanya Empu Lengkon. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan mencampuri persoalan kalian dan persoalan yang akan dapat menumbuhkan kembali pembunuhan-pembunuhan di sini. Bukankah kita baru akan membicarakannya, berkata Panembahan Bajang. Kita belum yakin bahwa kita akan melangkah, karena banyak masalah yang harus kita perhitungkan. Nah, dalam keadaan yang demikian kami memerlukan kau. Empu Lengkon termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan pulang. Jika kalian memerlukan aku, cari aku di Araramba. Setan kau, geram Ki Ajar. Tetapi Empu Lengkon ternyata tidak berhenti. Ia berjalan. Ia berjalan terus meninggalkan Ki Ajar dan Panembahan Bajang, melintasi halaman menuju ke Regol. Empu, barangkali. Berkata Panembahan Bajang. Empu Lengkon memang berhenti dan berpaling. Sementara itu Panembahan Bajang pun berkata, apakah kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Ya. Kecuali jika kau mau meninggalkan tempat ini pula sekarang, jawab Empu Lengkon. Jadi untuk apa kau kemari? Bertanya Panembahan Bajang. Untuk mencoba meyakinkan kalian, bahwa usaha berikutnya akan sia-sia kecuali hanya menambah kematian saja, berkata Empu Lengkon. Tetapi ingat, berkata Panembahan Bajang. Jika kau berkeras, aku dapat membuatmu gila. Lakukanlah jika kau dapat, tantang Empu Lengkon. Tetapi kau pun harus sadar, jika kau mencoba, maka aku akan dapat mengoyak perutmu dari padepokanku dimanapun kau berada, dan dimanapun kau berusaha bersembunyi, kerisku mempunyai ketajaman penglihatan melampaui ketajaman penglihatanmu. Panembahan Bajang tidak menjawab lagi. Sementara Empu Lengkon benar-benar meninggalkan padepokan Ki Ajar Bomantara. Biarlah, berkata Ki Ajar, kita tidak memerlukannya. Panembahan Bajang termangu-mangu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Ki Ajar berkata, atau kita akan menyelesaikannya sama sekali? Panembahan Bajang menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Kecuali Empu Lengkon memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka kita tidak akan sampai hati melakukannya. Jika demikian, baiklah. Kita biarkan saja orang itu pergi. Bukankah kita akan dapat berbuat banyak tanpa orang itu? Kecuali jika Empu Lengkon berkhianat, berkata Ki Ajar. Aku yakin, bahwa ia tidak akan berkhianat, meskipun ia tidak mau melibatkan diri, berkata Panembahan Bajang. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita tidak akan mempersoalkannya lagi. Panembahan Bajang pun mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Ajar mempersilahkannya. Marilah. Kita masuk. Keduanya pun kemudian memasuki rumah induk dari padepokan Ki Ajar yang bersih itu. Dalam pada itu Pangeran Singa Narpada, Mahisa Murti, Mahisa Bungalan dan Mahisa Pukat menunggu sejenak. Baru kemudian mereka dengan hati-hati telah meninggalkan tempat masing-masing di sebelah-menyebelah halaman. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah berada di tempat yang mereka sepakati. Mereka ternyata melihat dan mendengar sebagian besar dari pembicaraan ketiga orang di dalam lingkungan padepokan itu, sehingga mereka pun mengerti
apa yang ternyata telah terjadi di padepokan itu dan terutama bagi kegentingan Kediri. Ki Ajar Bomantara telah bertekad untuk menumbuhkan kembali pertentangan itu, berkata Pangeran Singanarpada. Ya, jawab Mahisa Bungalan. Agaknya Ki Ajar yakin akan mendapat dukungan kekuatan dari beberapa pihak. Tetapi agaknya Empu Lengkon lebih melihat kenyataan daripada Ki Ajar dan Panembahan Bajang. Kita harus mengambil langkah sekarang, berkata Mahisa Pukat. Memang mereka belum sempat menghimpun kekuatan. Kita tidak dapat tergesa-gesa, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Kita belum tahu apa yang tersimpan di dalam padepokan itu. Kita tidak tahu apakah di dalamnya terdapat sejumlah pasukan atau tidak. Mahisa Murtilah yang menjawab. Tidak terdapat penjagaan-penjagaan. Jika padepokan itu menyimpan kekuatan, maka tentu akan nampak penjagaan-penjagaan yang ketat di mana-mana di seputar padepokan itu. Menurut penglihatan kita yang baru sekilas, berkata Mahisa Bungalan. Kita tidak tahu bahwa penjagaan yang ketat itu berada di balik-balik dinding. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara itu Pangeran Singanarpada pun berkata. Memang sebaiknya kita harus berhati-hati. Kita akan menunggu beberapa lama untuk meyakinkan diri atas isi padepokan itu. Baru kemudian kita akan berbicara apa yang akan kita lakukan. Bukankah sejak berangkat kita sudah berpendirian demikian? Ya, jawab Mahisa Bungalan. Namun ternyata bahwa perjalanan kita terlalu lamban. Kita yang ingin mendahului kedua orang itu, justru mereka telah berada di padepokan ini. Orang-orang seperti kedua orang itu memang sulit untuk diperhitungkan sikap dan pendiriannya, jawab Pangeran Singanarpada. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Kita harus melangkah dengan hati-hati, berkata Mahisa Bungalan. Kita harus menemukan benda yang paling berharga bagi Kediri sekaligus tempat persembunyian Pangeran Lembu Sabdata. Menurut perhitungan kita, ada hubungan yang erat antara hilangnya Pangeran Lembu Sabdata dan benda berharga itu. Apalagi cara yang dipergunakan oleh orang-orang yang mengambilnya ternyata sama. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi untuk menunggu terlalu lama agaknya akan menjadi beban perasaan yang sangat berat. Kau bukan saja harus menempa kemampuan ilmumu, tetapi kau juga harus menempa ketahanan batinmu menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, termasuk kejemuan, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang Mahisa Murti, maka Mahisa Murti pun tersenyum kepadanya. Dengan demikian maka kedua orang anak muda itu pun saling berdiam diri. Mereka dapat mengerti sepenuhnya pendapat Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan, sehingga mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Sementara itu, Pangeran Singanarpada pun berkata, dengan demikian, maka kita memerlukan satu tempat yang akan dapat kita tempati untuk waktu yang agak lama. Mungkin kita akan berada di tempat itu untuk 1 bahkan 2 pekan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita harus mencarinya. Tempat itu harus dijaga agar tidak diketemukan sengaja atau tidak oleh kedua orang berilmu tinggi itu, maupun cantrik-cantrik dari padepokan Ki Ajar. Besok pagi-pagi kita harus sudah menemukannya. Mungkin kita harus bergeser ke tempat yang agak jauh, berkata Pangeran Singanarpada. Malam itu, mereka masih dapat beristirahat di tempat itu. Namun mereka pun harus tetap berhati-hati. Bergantian mereka harus berjaga-jaga. Sebagaimana mereka rencanakan, maka ketika matahari terbit, mereka pun membenahi diri. Mereka meninggalkan tempat itu untuk menemukan tempat yang lebih baik, yang dapat mereka pergunakan untuk waktu yang lebih lama dari 1 atau 2 malam saja. Namun sebagai pengembara-pengembara yang berpengalaman, mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Setelah menelusuri hutan dan sungai, maka akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang terlindung oleh bukit-bukit kecil, namun tidak terlalu jauh dari sebatang anak sungai yang tidak begitu besar. Tetapi ingat, berkata Pangeran Singanarpada. Meskipun tempat ini terlindung, tetapi jika kita membuat api di sini, maka asapnya akan kelihatan dari jarak yang jauh. Jadi kita tidak akan membuat api? Jika malam dinginnya menggigit kulit sampai menembus tulang, bertanya Mahisa Murti. Kita akan mempergunakan selimut kain panjang kita, jawab Pangeran Singanarpada. Atau jika malam telah larut kita dapat membuat perapian. Tetapi tidak terlalu besar, agar cahaya apinya tidak nampak membayangi pekatnya malam.
Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun sadar bahwa mereka memang tidak begitu perlu untuk membuat api. Udara yang dingin dapat mereka hindari dengan selimut rangkap, sementara jika mereka lapar, mereka dapat membeli makanan apa saja yang mereka kehendaki di pasar terdekat. Karena itu, maka mereka tidak akan menemui kesulitan apapun juga selama mereka berada di tempat itu. Namun ketika malam datang, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk mengamati padepokan Ki Ajar. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Namun seperti yang direncanakan, maka mereka memang tidak tergesa-gesa. Mereka ingin tidak melakukan kesalahan sehingga usaha mereka gagal sama sekali. Bahkan mungkin akan dapat membayangi jiwa mereka. Karena itu, maka yang mereka lakukan adalah langkah-langkah yang sangat berhati-hati. Seperti pada malam mereka melakukan pengintaian dan mendengarkan pembicaraan Panembahan Bajang, Empu Lengkong dan Ki Ajar, maka malam itu pun mereka hanya sekedar melihat-lihat dari luar dinding halaman. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Malam itu padepokan Ki Ajar nampak terlalu sepi. Jika mereka melihat 1-2 orang cantrik lewat di halaman, maka para cantrik itu pun tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, maka di malam pertama itu, mereka tidak melihat orang yang mereka cari. Sehingga setelah mereka berada beberapa lama di sekitar padepokan itu, maka mereka pun telah kembali ke tempat mereka bersembunyi. Kita akan beristirahat saja, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi besok siang kita akan bekerja. Kita akan mengamati pintu gerbang padepokan itu. Tetapi karena padepokan itu agak terpencil, maka kita harus berhati-hati. Mula-mula kita dapat mengamati keadaan dari jarak yang agak jauh. Kita akan lewat di jalan yang membujur melintasi bulak di dekat padepokan itu. Tetapi kita tidak menelusuri jalan yang melalui padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah mengetahui maksud Pangeran Singanarpada. Mereka harus mengamati kemungkinan-kemungkinan yang dapat diambil dengan memperhatikan lingkungan di sekitar padepokan itu. Baru kemudian dapat diambil langkah-langkah berikutnya. Nah, agaknya orang yang paling tepat di sini adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, seandainya di dalam padepokan itu tinggal Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun kalian pernah bertemu, tetapi Lembu Sabdata tidak akan mengira bahwa kalian akan berada di sini. Jika kebetulan kalian berpapasan di jalan, atau bersama-sama membeli apapun juga di warung dan di kedai-kedai, maka kalian harus berusaha untuk tidak dikenal oleh pangeran itu, pesan Mahisa Bungalan. Mudah-mudahan, jawab Mahisa Murti. Tetapi aku pernah bertempur melawannya. Mudah-mudahan ia memang tidak akan teringat aku lagi. Mahisa Murti berhenti sejenak, namun kemudian. Tetapi jika kita berpapasan dan Pangeran Lembu Sabdata mengenal kami? Sebelum Mahisa Bungalan menjawab, Mahisa Pukat telah mendahului. Tidak ada jalan lain kecuali menangkapnya. Bukankah begitu Kakang? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, sementara Mahisa Pukat berusaha menjelaskan. Bukankah tujuan akhir kita menangkap pangeran itu? Jika kita yakin bahwa yang mengambil benda berharga itu juga orang yang mengambil Pangeran Sabdata, maka kita akan dapat bertanya kepadanya. Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya, aku dapat mengerti. Jika kita berhasil menangkap Pangeran Lembu Sabdata, maka ia tentu akan dapat berbicara, siapakah yang telah membebaskannya. Orang yang membebaskannya itu pulalah yang dapat dipastikan, bahwa ia pulalah yang telah mengambil benda berharga itu dari gedung perbendaharaan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, memang dapat dimengerti. Tetapi harus diingat, tidak mudah untuk menangkapnya. Jika ia berada di padepokan orang yang berilmu tinggi dan berniat untuk memperalatnya sebagaimana Pangeran Kuda Permati, maka Pangeran Lembu Sabdata tentu sudah menjalani laku, sehingga ia akan menjadi seorang yang pilih tanding. Kami akan berusaha menangkapnya, berkata Mahisa Pukat. Tetapi jika ternyata kamilah yang justru tertangkap atau bahkan terbunuh, itu merupakan salah satu akibat yang harus sudah diperhitungkan sebelumnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi aku masih berpesan, jika terjadi sesuatu di luar kemampuan kalian, maka kalian segera memberikan isyarat. Isyarat apa? Bertanya Mahisa Pukat. Mungkin kami dapat memberikan isyarat dengan suitan. Tetapi apakah Kakang pasti dapat mendengarnya? Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, memang tidak mudah untuk memberikan isyarat.
Karena itu, maka setiap kalian pergi kalian harus memberitahukan tujuan kalian. Jika kami merasakan gejolak di dalam perasaan kami, maka kami akan segera dapat mencari kalian. Mungkin kalian tidak berjumpa hanya dengan Pangeran Lembu Sabdata saja jika ia memang berada di sini. Tetapi mungkin Pangeran Lembu Sabdata itu bersama-sama dengan Ki Ajar Bomantara atau bersama-sama Empu Lengkon. Nah, kalian dapat membayangkan, jika Pangeran Lembu Sabdata itu mengenali kalian dan bersama-sama dengan Ki Ajar dan Empu Lengkon berusaha menangkap kalian, maka yang terjadi tentu sebaliknya dari yang kita kehendaki. Kami menyadari, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan menjerit-jerit seperti seorang anak perempuan dijalari seekor ulat di tengkuknya. Mahisa Bungalan pun tersenyum pula. Katanya, baiklah. Kalian tentu juga terikat oleh harga diri. Tetapi seandainya hal seperti itu terjadi, maka aku kira bukan salah kalian, jika kalian berusaha memancing mereka mendekati tempat kita ini, sehingga apabila aku dan Pangeran Singanarpada melihat, maka kami dapat ikut serta menangkap mereka. Kakang menganjurkan kami untuk melarikan diri dari medan meskipun dengan istilah memancing mereka mendekati tempat ini, berkata Mahisa Pukat. Sulit berbicara dengan kalian, berkata Mahisa Bungalan. Apapun kehendak kalian sebut, tetapi sebaiknya kita berbuat berdasarkan nalar. Jangan perasaan semata-mata. Jika aku dan Pangeran Singanarpada dapat ikut melibatkan diri, maka setidak-tidaknya kami akan dapat menempatkan diri melawan orang-orang tua itu, meskipun masih juga merupakan pertanyaan, apakah kami akan dapat bertahan atau tidak. Tetapi bagaimanapun juga pengalamanku dan pengalaman Pangeran Singanarpada tentu lebih banyak dari pengalamanmu berdua meskipun kalian juga pernah mengembara. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Meskipun demikian mereka telah mengangguk-angguk kecil. Memang ada semacam pertentangan antara pengertiannya atas pendapat kakaknya dengan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Kita akan lihat apa yang akan terjadi, katanya di dalam hati. Bahkan kemudian ia berkata kepada diri sendiri. Persoalan ini memang dapat dibicarakan 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan. Tetapi tahu-tahu Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di padepokan ini. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapatkan tugas untuk mengamati padepokan itu, tidak dari jarak yang terlalu dekat. Bahkan agar mereka berada di tempat-tempat yang ramai, mungkin di pasar atau tempat-tempat lain yang dapat memberikan kemungkinan melihat atau bertemu dengan penghuni padepokan itu, terutama jika Pangeran Lembu Sabdata berada di tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya, maka keduanya berjalan, menyusuri jalan yang melalui padukuhan yang berada di seberang bulak padepokan Ki Ajar yang memang agak terpencil. Dari padukuhan itu mereka melihat, padepokan seakan-akan sebuah daerah pemukiman yang terpisah dari lingkungan di seputarnya, meskipun tidak menutup kemungkinan penghuninya saling berhubungan dengan orang-orang di padukuhan-padukuhan sekitarnya. Kita tidak melihat apa-apa dari padukuhan ini, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun mereka melihat sebuah anak sungai yang mengalir melalui gumuk kecil di sebelah padepokan itu. Kita menelusuri sungai itu. Tebingnya cukup tinggi, apalagi jika kita sampai di balik gumuk itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, ada baiknya kita agak mendekat. Setidak-tidaknya kita dapat melihat, bagaimana para cantrik bersikap dan berpakaian. Jika kita bertemu dengan mereka, maka kita akan dapat mengenalinya. Dengan demikian maka kedua anak muda itu telah sepakat untuk pergi ke gumuk kecil lewat anak sungai yang tebingnya cukup tinggi melindungi tubuh mereka. Namun bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Tidak mustahil mereka bertemu dengan 1-2 orang cantrik yang sedang berada di sungai. Bahkan mencari ikan. Untunglah bahwa saat kedua anak muda itu menelusuri sungai, tidak dijumpainya seorang pun juga, sehingga mereka kemudian telah mencapai gumuk kecil di atas tebing. Perlahan-lahan mereka memanjat tebing dan kemudian mereka telah berada di belakang semak-semak di gumuk kecil yang ternyata ditumbuhi pepohonan perdu yang lebat. Ada 1-2 batang pohon yang agak besar dan rimbun, dijalari oleh sulur-sulur liar yang bergayutan. Kedua anak muda itu terkejut ketika mereka hampir saja menginjak seekor ular berwarna loreng. Setapak mereka surut. Namun dengan pengamatan yang tajam, mereka pun menyadari bahwa gumuk itu tentu jarang sekali disentuh kaki manusia,
Karena tempat itu nampak terlalu liar dan terlalu banyak ular yang berkeliaran. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mencemaskan dirinya terhadap bisa yang betapapun tajamnya. Mereka telah memiliki penangkal bisa yang dapat melindungi tubuh mereka dari bisa dan racun setajam apapun juga. Meskipun demikian keduanya masih juga berusaha agar mereka tidak digigit ular ataupun sejenis serangga yang mempunyai bisa yang sangat tajam. Untuk beberapa saat mereka melintasi gerumbul-gerumbul liar yang mendebarkan. Betapapun juga keduanya berusaha menghindar, namun ternyata Mahisa Pukat telah digigit seekor ular berleher merah yang bisanya sangat tajam. Untuk melepaskan gigitan ular itu memang agak sulit. Jika ular itu ditariknya dengan paksa, maka tentu akan menimbulkan luka pada kulit Mahisa Pukat. Namun kedua anak muda itu telah membawa semacam serbuk yang dapat membunuh ular-ular yang menggigit mereka. Dengan menaburkan serbuk itu pada tempat ular itu menggigit, maka ular itu pun kemudian bagaikan menjadi mabuk. Lambat laun gigitannya pun terlepas dan ular itu mati lemas. Dalam pada itu, maka kedua anak muda itu pun telah menemukan sebongkah batu besar yang dapat mereka pergunakan untuk melindungi diri mereka. Sementara itu, mereka dapat melihat-lihat dengan agak jelas ke arah padepokan Ki Ajar yang terpencil itu. Tetapi ternyata mereka tidak melihat sesuatu. Namun demikian keduanya tidak segera menjadi jemu dan meninggalkan tempat itu. Meskipun setiap kali mereka melihat seekor ular yang menelusur dekat di bawah kaki mereka, namun mereka tetap bertahan untuk beberapa saat. Agar mereka tidak lagi diganggu oleh ular-ular itu, maka mereka telah menaburkan serbuk yang mereka bawa itu di seputar tempat mereka duduk. Ternyata usaha mereka itu tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian mereka melihat dua orang keluar dari regol padepokan. Keduanya tidak memakai ikat kepala, tetapi ikat kepalanya disangkutkan melingkar leher mereka. Bertelanjang dada dan mengenakan kain panjang yang tinggi sekali. Bahkan di atas lututnya. Ikat pinggang mereka terbuat dari kulit yang lebar dengan dua kantong di bagian depan, sebelah menyebelah. Mungkin keduanya secara kebetulan mengenakan pakaian dengan cara yang sama, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, beberapa saat kemudian mereka melihat seorang yang memasuki regol dengan mengenakan pakaian yang sama pula. Kau lihat, desis Mahisa Pukat. Ya. Mungkin ciri para cantrik di padepokan itu, sahut Mahisa Murti. Tetapi kita tidak tahu, apakah jika mereka pergi ke padukuhan lain atau ke tempat ramai seperti pasar dan lain-lain mereka berpakaian seperti itu juga. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya. Besok kita pergi ke pasar. Kita menunggu apakah kita menjumpai seseorang dalam pakaian seperti itu. Kita dapat saja mengamati untuk 2-3 hari. Tetapi apakah hal itu akan mengarah kepada kemungkinan kita bertemu dengan Pangeran Lembu Sabdata? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata. Ya. Kadang-kadang kita melupakan bahwa yang dicari adalah Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi siapa tahu bahwa di antara para cantrik itu memang terdapat Pangeran Lembu Sabdata. Jika ia berada di padepokan itu, agaknya ia tidak akan dipersamakan dengan para cantrik, jawab Mahisa Murti. Sekali lagi Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil bergumam. Yang aku katakan, selalu terdapat kelemahan-kelemahannya. Mahisa Murti tersenyum. Katanya. Aku hanya memberikan pertimbangan. Ya. Karena itu, sebaiknya kita berada di sini untuk 2-3 hari. Mungkin Pangeran Lembu Sabdata akan keluar juga sekali-sekali dari regol padepokan. Jika dalam 2-3 hari kita tidak melihatnya keluar atau masuk, maka orang itu tentu tidak ada di padepokan itu, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak membantah lagi. Sambil tersenyum ia berkata, aku setuju. Tetapi besok kita akan membawa bekal makanan yang dapat kita makan di sini. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Katanya, hari ini kita tidak akan menunggui regol itu sehari penuh. Mahisa Murti tidak menjawab. Namun mereka melihat seorang lagi di regol. Hanya berdiri di regol. Tetapi orang itu pun mengenakan ikat kepalanya sebagaimana yang lain. Disangkutkan di lehernya, sementara rambutnya digelungnya di atas ubun-ubun. Dengan demikian mereka mengambil satu kesimpulan, bahwa orang-orang yang menghuni padepokan itu mengenakan pakaian sebagaimana dilihatnya.
Tetapi seperti yang sudah mereka pertanyakan sebelumnya, apakah jika mereka pergi ke tempat yang agak jauh atau ke tempat orang lain berkumpul, misalnya di pagar, mereka juga mengenakan pakaian seperti itu? Dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah yakin bahwa para cantrik dari padepokan itu mempunyai ciri tersendiri dalam mengenakan pakaian, maka mereka pun bersepakat untuk meninggalkan tempat itu. Mereka merasa sangat terganggu oleh jenis-jenis binatang di gumuk itu. Di antaranya beracun sangat tajam. Meskipun keduanya tidak lagi akan dipengaruhi oleh racun dan bisa, namun rasa-rasanya binatang-binatang itu membuat mereka merasa terganggu juga. Karena itu maka sejenak kemudian mereka pun telah meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat mereka bersembunyi. Tetapi yang ada di tempat itu hanyalah Pangeran Singanarpada, sementara Mahisa Bungalan pergi mencari makanan ke warung atau kedai yang terdekat. Kepada Pangeran Singanarpada, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melaporkan apa yang telah dilihatnya, namun mereka pun mempertanyakan pula, apakah pakaian itu juga dikenakan jika mereka berada di tempat banyak orang. Cobalah besok kalian melihat-lihat ke tempat-tempat orang banyak berkumpul. Jika kalian menemukan seorang saja dalam pakaian seperti itu, maka ternyata bahwa mereka mempergunakan pakaian seperti itu dimanapun juga, berkata Pangeran Singanarpada. Demikianlah, ketika Mahisa Bungalan kembali sambil membawa makanan, ia pun sependapat sebagaimana dikatakan oleh Pangeran Singanarpada. Besok Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebaiknya pergi ke pasar sebelum mereka kembali ke gumuk yang penuh dengan binatang berbisa itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan telah bersepakat untuk berusaha melihat sesuatu yang asing di padepokan itu. Jika benar di padepokan itu ada sebuah benda yang keramat dan memancarkan teja, maka keduanya akan berusaha dengan memusatkan nalar budi, agar dengan mata batin mereka dapat melihat cahaya itu. Jika Panembahan Kerdil itu melihatnya, kita pun akan dapat melihatnya. Aku yakin bahwa yang dikatakan oleh Panembahan Kerdil itu tidak sekedar dicari-cari. Bukankah dalam percakapan mereka dengan Empu Lengkon sudah membayangkan apa yang akan mereka lakukan? Menurut dugaanku, mereka tidak akan berani merencanakannya tanpa Pangeran Lembu Sabdata dan tanpa benda keramat itu, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk sehingga mereka pun kemudian telah mengambil keputusan bahwa malam nanti, mereka akan mendekati padepokan itu dan berusaha untuk melihat ke dalam lapisan dinding-dinding yang telah membatasi ruangan-ruangan. Demikianlah, ketika matahari kemudian turun dan bersembunyi di balik perbukitan, maka keempat orang itu pun telah bersiap. Mereka mulai meninggalkan tempat mereka dan berjalan dengan hati-hati ke padepokan yang memang agak terpencil itu. Beberapa tonggak dari padepokan itu mereka berhenti. Setelah mendapatkan tempat yang baik, maka mereka pun telah mengatur tugas yang akan mereka lakukan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengamati keadaan, sementara Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan akan mencoba untuk mempergunakan penglihatan batin mereka, mengamati isi dari padepokan itu. Untuk beberapa saat Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan duduk tepekur sambil memandangi padepokan yang sudah diselubungi oleh gelapnya malam. Mereka tengah mempersiapkan diri dalam usaha mereka mengamati dengan kekuatan dan ketajaman penglihatan batin mereka. Setapak demi setapak mereka menarik diri ke dalam batasan kekuatan jiwani, sehingga dengan demikian, maka perlahan-lahan mereka seolah-olah telah terpisah dari lingkungan mereka secara kewadagan. Kedua orang itu tidak terbiasa mempergunakan tenaga cadangan yang ada di dalam diri mereka untuk mengungkit ketajaman pengamatan jiwani atas sasaran yang berada di balik tirai kewadagan. Tetapi kedua percaya sepenuhnya bahwa mereka akan mampu melakukannya. Mereka pernah mencapai tataran tertinggi dari laku mereka tempuh untuk menyerap kekuatan puncak dari ilmu masing-masing, sehingga dengan demikian mereka seakan-akan telah mampu membuka pintu jiwani sebagaimana pernah mereka lakukan. Namun untuk kepentingan yang berbeda. Tetapi ternyata bahwa keduanya benar-benar orang yang mampu menguasai diri mereka lahir dan batin. Ketika saat-saat puncak pengamatan mereka sampai pada batas penglihatan batin, maka rasa-rasanya mereka tidak lagi berhubungan dengan wadak mereka yang masih duduk tepekur di bawah pengawasan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dua orang anak muda yang juga pernah mengalami satu laku untuk menyerap puncak ilmu mereka. Tetapi keduanya tidak berani melakukannya, karena mereka harus menjaga kedua wadak yang sedang mesu diri memasuki batas kekuatan penglihatan jiwani. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengawasi tubuh-tubuh yang duduk diam itu menjadi berdebar-debar.
mereka melihat tubuh-tubuh itu bagaikan gemetar. Dalam wujud kewadagan mereka melihat kedua sosok tubuh itu bagaikan terhimpit oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Namun kemudian keduanya mampu mengatasi sesak nafas mereka, sehingga pernafasan mereka seakan-akan sama sekali tidak terganggu. Dalam pada itu, ternyata kedua orang yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi itu, akhirnya berhasil mempergunakan penglihatan batin mereka untuk menangkap satu getaran yang memancar dari sebuah benda yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu dihuni oleh wahyu keraton. Dalam rabaan penglihatan batin mereka, maka mereka melihat cahaya yang berwarna kebiru-biruan seakan-akan memancar naik sampai ke langit. Tidak terlalu besar dan terang. Hanya sebesar jari. Kedua orang itu untuk beberapa saat berada dalam keadaannya. Namun kemudian, mereka pun mulai melepaskan diri dari pengamatan batin mereka dan kembali memasuki dunia kewadagan, meskipun tidak tepat bersamaan waktunya. Demikian mereka kembali dalam kesadaran kewadagan, maka mereka pun merasakan betapa tubuh mereka menjadi sangat letih. Keringat mereka mengalir di seluruh tubuh membasahi pakaian mereka. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, "Tentu Panembahan Bajang tidak memerlukan laku seperti ini." "Ya," jawab Mahisa Bungalan. "Kita belum terbiasa melakukannya. Karena itu, maka kita mengalami sedikit kesulitan. Kita harus mengarahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri kita. Namun akhirnya kita berhasil. Justru dengan pengalaman ini kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi dengan penglihatan batin kita." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bergeser mendekat, ingin mengetahui apa yang telah mereka lihat, sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun bertanya, "Apa yang nampak olehmu Kakang?" Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, "Aku melihat sesuatu yang dapat menjadi petunjuk. Mudah-mudahan Pangeran Singanarpada juga melihatnya." Cahaya yang memancar naik ke udara, tegak sebesar jari berwarna kebiru-biruan. Tidak terlalu terang, tetapi cukup meyakinkan bahwa cahaya itu memiliki getar kewibawaan sehingga memang sewajarnya jika Panembahan Bajang menyebutnya sebagai teja dari benda yang keramat. "Apakah benda itu yang kita cari?" bertanya Mahisa Pukat. "Aku belum dapat mengatakannya," jawab Mahisa Bungalan. "Tetapi mungkin Pangeran Singanarpada dapat menyebutkannya." Tetapi Pangeran Singanarpada pun menggeleng sambil menyahut, "Aku tidak dapat mengatakan sesuatu kecuali sebagaimana kau katakan. Yang aku lihat tidak lebih dari yang kau lihat. Tetapi kita dapat mengurai hasil penglihatan kita dengan perhitungan-perhitungan." "Bagaimana menurut perhitungan Pangeran tentang hasil penglihatan kita?" bertanya Mahisa Bungalan. "Apakah ada benda keramat yang lain yang hilang dari gedung perbendaharaan? Jika demikian, kita dapat mempertanyakan, benda yang manakah yang kita lihat itu?" Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti. Menurut jalan pikiran itu, maka tidak ada lain yang kita lihat cahaya tejanya itu adalah benda yang kita cari." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Kemungkinan yang paling besar. Jika demikian, maka kemungkinan yang paling besar pula adalah bahwa Pangeran Lembu Sabdata ada di sini pula. Setidak-tidaknya tempatnya diketahui oleh Ki Ajar dan Panembahan Bajang," berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, "Nah, adalah kewajiban kalian untuk melihat-lihat padepokan ini sebagaimana sudah kalian mulai. Kalian harus berusaha untuk melihat bahwa Pangeran Lembu Sabdata ada di sini. Jika menurut keyakinan kita memang demikian maka kenapa kita tidak memasuki saja padepokan itu?" bertanya Mahisa Pukat. "Kita tidak tahu pasti, apakah Pangeran Lembu Sabdata memang berada di padepokan ini atau tidak. Baru setelah kita yakin kita akan bertindak," jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Mahisa Bungalan. Jika Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di padepokan itu, maka mungkin sekali ia justru melarikan diri ke tempat yang lebih sulit lagi untuk dicapai. Dengan demikian ia akan tetap menjadi api di dalam sekam, yang setiap saat akan dapat membakar seluruh lumbung. Karena itu, maka jalan yang akan mereka tempuh adalah memastikan, apakah Pangeran Lembu Sabdata ada di padepokan itu. "Kita akan mengawasi padepokan itu untuk waktu yang mungkin cukup lama," berkata Mahisa Murti. "Mungkin. Tetapi bukanlah kita tidak tergesa-gesa?" bertanya Mahisa Bungalan.
Kedua adiknya mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa tugas itu adalah tugas mereka. Dengan demikian, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan padepokan yang sepi itu. Mereka merasa semakin dekat dengan sasaran perjalanan mereka. Bahkan mereka sudah setengah memastikan bahwa yang mereka cari memang berada di padepokan itu. Namun tanpa keyakinan, maka mereka masih mungkin akan gagal. Malam itu, sebagaimana malam-malam sebelumnya, keempat orang itu sempat beristirahat, meskipun tidak terlalu lama. Bergantian mereka mengambil keadaan, karena bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Ketika cahaya pagi mulai membayang, maka mereka pun telah terbangun dan bersiap-siap, terutama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah mandi di sungai kecil yang mengalir dekat tempat mereka tinggal untuk beberapa saat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan pergi ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang. Pasar-pasar atau warung-warung dan kedai-kedai. Mungkin mereka akan bertemu dengan Pangeran Lembu Sabdata yang membeli sesuatu bagi padepokan itu atau bagi dirinya sendiri, atau mungkin keperluan-keperluan lain. Aku kira Pangeran Lembu Sabdata tidak akan berada di pasar membeli keperluan sehari-hari. Tentu para cantrik yang akan melakukannya, berkata Mahisa Murti. Ya. Tetapi mungkin Pangeran Lembu Sabdata akan membeli alat-alat pertanian di pandai-pandai besi atau mungkin berbuat apa saja di pasar. Aku kira ia tidak akan selalu mengurung diri di padepokan. Apalagi Pangeran Lembu Sabdata tentu tidak akan mengira bahwa kita akan berada di sini, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Mahisa Pukat. Namun untuk dapat melihat langsung kehadiran Pangeran Lembu Sabdata di padepokan itu tentu memerlukan waktu. Namun mereka harus berbuat. Kapanpun tugas itu dapat mereka selesaikan, namun mereka memang harus segera memulainya. Setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selesai berkemas dan berbenah diri lahir dan batin, maka mereka pun segera meninggalkan tempat tinggal mereka di celah-celah perbukitan itu, menuju ke padukuhan. Sebagaimana yang mereka rencanakan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk dapat bertemu dengan Pangeran Lembu Sabdata di tempat-tempat orang banyak berkumpul. Yang menjadi sasaran pengamatan mereka adalah pandai-pandai besi yang berada di sudut-sudut pasar. Mungkin Pangeran Lembu Sabdata dengan seorang dua orang cantrik memerlukan alat-alat pertanian atau alat-alat besi yang lain bagi padepokan mereka. Namun di hari itu, keduanya sama sekali tidak melihat seseorang yang dapat mereka hubungkan dengan Pangeran Lembu Sabdata. Namun demikian, mereka telah bertemu dengan seorang cantrik dari padepokan Ki Ajar karena ciri-ciri pakaian yang mereka kenali sebagaimana mereka lihat di depan regol padepokan. Ternyata mereka mengenakan pakaian seperti itu dimanapun mereka berada, berkata Mahisa Pukat ketika mereka berpapasan dengan cantrik itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Meskipun mereka belum bertemu dengan Pangeran Lembu Sabdata, namun mereka mengetahui dengan pasti bahwa orang-orang padepokan yang meskipun agak terpencil, namun mempunyai hubungan dengan orang-orang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin bersungguh-sungguh untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata apabila ia berada di padepokan itu. Namun akhirnya kedua orang itu telah berusaha mengamati lingkungan yang lebih luas. Bukan saja di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Tetapi pada saat-saat tertentu mereka telah mengamati pintu gerbang padepokan itu. Demikianlah tugas itu mereka lakukan dari hari ke hari. Tanpa mengenal lelah dan kejemuan. Bahkan mereka telah didorong oleh satu harapan untuk dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kita harus menunjukkan bahwa kepergian kita bersama dengan Pangeran Singa Narpada dan Kakang Mahisa Bungalan bukan sekedar karena kita ingin mengikutinya saja. Tetapi kita ternyata mampu berbuat sesuatu, sehingga kepergian kita bukanlah sia-sia, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun ingin menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tidak sebagai anak-anak yang sekedar ingin ikut tanpa memberikan arti apapun juga. Demikianlah keduanya telah berbuat dengan penuh kemauan untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata. Dengan kekerasan tekad itulah, maka keduanya ternyata tidak mengenal kejemuan. Dari gumuk kecil mereka melihat Panembahan Bajang keluar dari regol padepokan bersama Ki Ajar. Tetapi tidak lama. Keduanya pun segera kembali memasuki padepokan mereka. Namun pada kesempatan yang lain, keduanya telah melihat dua orang yang berdiri di regol itu.
Seorang cantrik keluar mendahuluinya dan pergi menuju ke kebun di sebelah padepokan itu. Jantung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Dua orang yang didahului oleh cantrik itu ternyata diikuti oleh dua orang cantrik yang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengamati mereka dengan jantung yang berdebar-debar. Dua orang cantrik yang di belakang membawa masing-masing sebuah bakul. Agaknya mereka akan mengambil beberapa batang ketela pohon dari pategalan di sebelah padepokan itu. Sebenarnya lah, mereka telah mencabut beberapa batang ketela pohon yang berakar lebat, yang kemudian mereka masukkan ke dalam bakul yang dibawa oleh dua orang cantrik. Satu usaha untuk mengatasi kejemuan, berkata Mahisa Murti. Siapa? Kita, bertanya Mahisa Pukat. Bukan. Kedua orang itu tentu bukan cantrik-cantrik. Mereka berusaha mengisi kejemuan tinggal di padepokan tanpa berbuat sesuatu selain berada di sanggar. Agaknya mereka adalah murid-murid terpilih dari Ki Ajar. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Diperhatikannya kedua orang yang sedang sibuk bekerja dengan para cantrik, mencabuti batang ketela pohon di pategalan, di luar dinding halaman padepokan. Ternyata ketela pohon itu menghasilkan akar yang lebat dan besar, sehingga beberapa batang saja, kedua bakul itu telah penuh. Untuk beberapa saat kedua orang itu dengan ketiga orang cantrik yang bersamanya, sempat mengamati pohon-pohon ketela di pategalan itu. Bahkan mereka sempat melintasi beberapa bujur pematang mencapai pategalan yang ditanami batang-batang ketimun. Mereka sempat memetik beberapa buah ketimun yang masih muda dan alangkah segarnya ketika mereka mengunyah ketimun-ketimun itu, sambil berjalan kembali ke padepokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menelan ludahnya. Bahkan Mahisa Pukat pun bergumam. Aku akan memetik ketimun itu juga nanti. Mahisa Murti tersenyum. Katanya. Nanti malam kita mencuri ketimun. Ah, kenapa nanti malam? Mumpung matahari terik. Alangkah segarnya, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kau akan segera diburu oleh para cantrik karena kau mencuri ketimun, berkata Mahisa Murti kemudian. Aku kira mereka tidak akan memburu seseorang yang mencuri ketimun. Mereka tentu akan berbaik hati dengan memberikan berapa saja ketimun yang dibutuhkan oleh seseorang yang kehausan, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tertawa. Namun tiba-tiba saja ia mengerutkan keningnya. Orang-orang dari padepokan itu telah berjalan mendekati regol halaman padepokannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat melihat lebih jelas lagi ke arah orang-orang itu. Sambil mengusap dahinya Mahisa Murti pun berkata. Rasa-rasanya aku pernah melihat salah seorang dari kedua orang itu. Yang mana? Bertanya Mahisa Pukat. Yang berjambang, berkumis, dan berjenggot. Wajahnya nampak menyeramkan. Tetapi tingkah lakunya tidak menunjukkan watak sebagaimana yang nampak pada wajahnya itu, berkata Mahisa Murti. Kedua orang anak muda itu pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya pada ketajaman penglihatannya. Meskipun mereka tidak memiliki ilmu sabta pandulu, tetapi mereka mampu serba sedikit mempertajam penglihatan mereka. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berdesis. Pukat. Cobalah kau membayangkan, bagaimanakah rupanya orang itu jika jambang, kumis dan janggutnya dihilangkan. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Sejenak ia memusatkan perhatiannya kepada wajah itu dan dengan ketajaman angan-angannya ia melihat wajah itu seakan-akan tidak berjambang, berkumis dan berjenggot. Dengan kemampuan tanggapannya atas wujud yang direkanya, maka tiba-tiba saja ia berdesis. Pangeran Lembu Sabdata. Kau masih mengenalinya meskipun kita belum mengenalinya dengan akrab, bertanya Mahisa Murti. Tidak salah lagi. Aku masih yakin akan kekuatan ingatanku atas sasaran penglihatanku, apalagi yang sangat menarik perhatian seperti Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun ia menyamar wajahnya dan mengenakan pakaian padepokan, namun aku yakin bahwa orang itu adalah Pangeran Lembu Sabdata, jawab Mahisa Pukat. Kau yakin? Atau sekedar karena kau dipengaruhi oleh penglihatan Pangeran Singanarpada dan Kakang Mahisa Bungalan atas teja yang katanya memancar dari padepokan itu? Sehingga menurut perhitunganmu, jika benda keramat yang hilang itu berada di padepokan itu, maka Pangeran Lembu Sabdata pun tentu berada di padepokan itu pula, berkata Mahisa Murti. Tidak. Aku yakin, jawab Mahisa Pukat. Lalu ia pun bertanya. Tetapi bagaimana pendapatmu sendiri? Mahisa Murti mengerutkan keningnya.
Namun kemudian katanya, "Aku sependapat, aku ingin menyesuaikan pendapatku dengan pendapatmu." Nah, jika demikian, maka semuanya sudah pasti. Di padepokan itu terdapat Ki Ajar Bomantara, Panembahan Bajang, benda yang dikeramatkan dan memancarkan teja itu dan Pangeran Lembu Sabdata, berkata Mahisa Pukat. "Iya, desis Mahisa Murti. Sesudah sekian lama kita disiksa di lingkungan padukuhan di sekitar padepokan dan di gumuk kecil ini, akhirnya kita melihat Pangeran Lembu Sabdata. Agaknya orang itu pernah kita lihat 1-2 kali sebelumnya di jalan-jalan yang ramai, tetapi kita tidak menghiraukannya." "Tidak. Aku merasa belum pernah melihatnya," jawab Mahisa Pukat. "Bahkan seandainya kita pernah berpapasan, maka tentu orang itu akan mengenali kita pula." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Meskipun demikian kita harus mengatakan kepada Pangeran Singanarpada dan Kakang Mahisa Bungalan, bahwa yang kita lihat adalah orang berjambang, berkumis dan berjenggot. Apakah kau ingin mereka menunggu juga sampai pada suatu saat mereka keluar dari regol?" "Sampai pada suatu saat mereka melihat sendiri," bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Pukat berkata selanjutnya, "Jika demikian, sampai kapan kita harus menunggu? Belum tentu sepekan lagi orang itu keluar dari padepokan." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kita memerlukan pertimbangan Pangeran Singanarpada dan Kakang Mahisa Bungalan." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Marilah, kita menemui mereka." Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan tempatnya dan kembali ke tempat mereka tinggal untuk sementara di sela-sela bebatuan di bukit. Ketika apa yang telah dilihat oleh kedua orang anak muda itu disampaikan kepada Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan, maka keduanya benar-benar terkejut. Meskipun mereka memang berharap sejak semula untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata di tempat itu, namun ketika kedua anak muda itu benar-benar melaporkan maka rasa-rasanya jantung mereka berdetak semakin cepat. Dengan nada dalam Pangeran Singanarpada bertanya, "Apakah kalian yakin bahwa orang itu adalah Lembu Sabdata?" "Kami yakin," jawab Mahisa Murti. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Namun demikian kepada Mahisa Bungalan ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bagaimana jika kita berusaha untuk membuktikannya?" Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Pukatlah yang menyahut, "Jika demikian, sampai berapa hari lagi kita harus menunggu? Apakah dalam waktu sepekan 2 pekan Pangeran Lembu Sabdata itu akan keluar dari padepokan?" "Ah, ia tentu sering keluar dari padepokan," jawab Mahisa Bungalan. "Tetapi baru kali ini kami menjumpainya setelah beberapa lama kami mengadakan pengamatan," jawab Mahisa Pukat. "Tetapi kau tidak selalu berada di gumuk itu. Kau justru berpindah-pindah," jawab Mahisa Bungalan. "Jika kita tekun berada di gumuk itu, maka dalam 1-2 hari, kita melihatnya keluar dari padepokan untuk satu keperluan." Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kakang akan pergi juga ke gumuk itu?" "Ya. Kita semuanya akan pergi ke gumuk itu sampai saatnya kita benar-benar yakin bahwa yang kalian lihat itu adalah Pangeran Lembu Sabdata," jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Murtilah yang kemudian berkata, "Tetapi di gumuk itu banyak sekali terdapat binatang berbisa. Kami telah mendapatkan kesempatan untuk memiliki benda-benda penangkal racun dan bisa." Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya, "Kami memang tidak memilikinya. Tetapi kami mempunyai obatnya untuk menolak bisa dan racun. Jika kami menelannya sebelumnya, maka untuk jangka waktu tertentu, kami pun akan terbebas dari gigitan racun dan bisa." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun keduanya tidak dapat mengelak. Baik Pangeran Singanarpada maupun Mahisa Bungalan agaknya condong untuk lebih dahulu membuktikan bahwa orang berjambang, berkumis dan berjanggut itu benar-benar Pangeran Lembu Sabdata. "Kita tidak boleh salah langkah," berkata Pangeran Singanarpada. "Lebih baik agak lambat daripada gagal sama sekali. Seperti yang sudah beberapa kali aku katakan. Jika kita kali ini gagal, dan kemudian didengar oleh Pangeran Lembu Sabdata, maka ia akan bersembunyi di tempat yang lebih sulit untuk dicari.
Jika Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di tempat ini, bertanya Mahisa Pukat. Kita memang masih harus mencari, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi ia tidak akan berpindah-pindah tempat sehingga menurut pertimbanganku, agaknya lebih baik daripada jika ia menyadari bahwa ia sedang dicari. Seandainya ia sudah merasa aman untuk berada di satu tempat, maka ia akan berusaha untuk berada di tempat yang lebih tersembunyi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sehingga sebenarnya lah seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanarpada telah ikut pula berada di gumuk kecil yang tidak pernah didatangi orang, namun banyak sekali dihuni oleh binatang-binatang berbisa termasuk beberapa jenis ular. Sebagaimana diduga oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka tidak setiap saat mereka akan dapat melihat orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut itu. Sehari mereka berada di gumuk itu. Namun orang yang mereka tunggu benar-benar tidak keluar dari regol. Demikian pula pada hari kedua. Namun pada hari ketiga, dalam kejemuan yang mulai mencengkam Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mereka telah melihat orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut itu. Pangeran Singanarpada yang memperhatikan orang itu dengan mata tanpa berkedip akhirnya berkata, "Ya, orang itu adalah Adimas Lembu Sabdata." Jambang, kumis dan janggut itu membuatnya nampak jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Untuk beberapa saat lamanya keempat orang itu justru terdiam. Mereka mengamati tingkah laku Pangeran Lembu Sabdata. Sebagaimana yang pernah dilihat oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Pangeran Lembu Sabdata telah pergi ke Pategalan. Namun ia tidak terlalu lama berada di Pategalan itu. Beberapa saat kemudian, Pangeran Lembu Sabdata telah masuk ke dalam padepokannya. Ia lebih banyak berada di dalam padepokan, berkata Pangeran Singanarpada yang tidak mengetahuinya, bahwa dengan penyamarannya Pangeran Lembu Sabdata telah pernah memasuki kota Raja Kediri. Namun dengan demikian, maka keempat orang itu akan dapat mengambil sikap yang lebih mantap. Beberapa saat mereka berempat masih tetap berada di gumuk kecil. Itu. Mereka menunggu apabila masih ada perkembangan yang akan terjadi. Namun ternyata padepokan itu nampaknya menjadi sepi-sepi saja. "Marilah, kita kembali," desis Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian berempat meninggalkan gumuk itu, menelusuri sungai dan hilang di kelokan. Keempat orang itu semakin menjadi semakin jauh dari padepokan Ki Ajar. Ketika mereka telah berada di tempat mereka tinggal untuk sementara, maka mereka mulai berbicara tentang padepokan itu. "Yang kita cari agaknya berada di padepokan itu," berkata Pangeran Singanarpada. "Ya." Sementara itu Ki Ajar dan Panembahan Bajang serta Pangeran Singanarpada sendiri belum mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa mereka akan mengulangi perlawanan Pangeran Kuda Permati, berkata Mahisa Bungalan. "Mereka tentu lebih berhati-hati." "Bukankah yang dilakukan Ki Ajar selama ini cukup meyakinkan?" bertanya Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun mendengar bahwa Ki Ajar bertindak dengan penuh perhitungan dan pertimbangan. Ia mengambil Pangeran Lembu Sabdata pada saat-saat Kediri telah menjadi lengah. Hilangnya Pangeran Lembu Sabdata membuat Kediri kembali bergejolak. Sementara itu Ki Ajar tidak berbuat apa-apa untuk waktu yang lama. Baru kemudian, setelah Kediri kembali terlena, terjadi pula kegemparan karena sebuah benda yang dikeramatkan telah hilang. Dengan nada rendah Mahisa Bungalan pun kemudian bergumam. Ki Ajar melangkah dengan perhitungan yang sangat cermat. Meskipun terasa lambat. Justru pada ketelatenan Ki Ajar untuk merayap dengan lambat itulah letak kekuatan rencana Ki Ajar. Pada saat-saat lawannya menjadi lengah, maka ia mulai melangkah, sahut Pangeran Singanarpada. Agaknya ia pun akan berbuat seperti itu pula nanti. Pada saat Kediri masih dipanaskan oleh hilangnya pusaka itu, Ki Ajar sama sekali tidak bergerak. Baru kemudian, setelah hal itu dilupakan oleh Kediri, dan apabila orang-orang Kediri merasa bahwa kehilangan itu tidak berpengaruh, barulah Ki Ajar melangkah. Ia mempergunakan Pangeran Lembu Sabdata sebagaimana Pangeran Kuda Permati. Tetapi tentu dengan lebih cermat. Jika wahyu keraton benar berada di benda yang berada di padepokan itu, sementara darah keturunan keraton ada pula di sini, maka tahta Kediri benar-benar akan beralih. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Kedua-duanya harus kita ambil." "Ya."
Tetapi kita harus menyadari bahwa di balik dinding padepokan terdapat Ki Ajar, Panembahan Bajang dan setidak-tidaknya Pangeran Lembu Sabdata yang tentu sudah ditempa menjadi seorang yang pilih tanding. Mungkin ada 1-2 murid Ki Ajar yang sudah mencapai tataran tertinggi sehingga memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan, berkata Pangeran Singanarpada. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Pangeran? Apakah kita harus kembali dan mencari dukungan kekuatan untuk memasuki padepokan itu? Bertanya Mahisa Bungalan. Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Namun kemudian katanya, jika kita tempuh cara yang demikian maka kita mungkin akan terlambat. Ya, tiba-tiba saja Mahisa Pukat menyahut. Kita harus bertindak cepat. Memang mungkin kita akan menemui kesulitan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengatasinya. Kita tidak mempunyai banyak waktu, berkata Mahisa Murti. Apakah kita yakin bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak akan berpindah tempat, atau bahkan pusaka itu akan dipindahkannya ke tempat yang lain? Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian. Namun kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk menembus memasuki padepokan itu dan menangkap Pangeran Lembu Sabdata, sekaligus menemukan kembali pusaka yang tersembunyi di padepokan itu? Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun katanya, tidak ada alat yang dapat untuk menjajaki. Kita harus melakukannya sekali dan berhasil atau gagal sama sekali. Mungkin buruan kita terlepas. Tetapi mungkin nyawa kitalah yang terlepas. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, malam ini kita masih sempat merenungkan apakah yang sebaiknya kita lakukan. Besok kita akan mengambil keputusan. Kita tidur dengan nyenyak, desis Mahisa Pukat. Mungkin mimpi kita dapat memberi petunjuk. Ah kau, desis Mahisa Bungalan. Namun dengan ketenangan berpikir kita akan mendapatkan jalan yang paling baik. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi baginya semakin cepat semakin baik. Apapun yang terjadi atas mereka. Namun kesempatan itu tidak boleh mereka lewatkan. Mahisa Pukat menyadari bahwa di padepokan itu ada Ki Ajar dan Panembahan Bajang. Tetapi Pangeran Singanarpada yang memiliki ilmu dan pengalaman yang luas, serta kakaknya Mahisa Bungalan yang selain pengalaman juga telah mencapai tataran puncak ilmu pamannya Mahisa Agni yang gegirisi akan merupakan tandingan dari Ki Ajar dan Panembahan Bajang. Namun demikian, segala sesuatunya terserah kepada Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanarpada, tetapi menilik gelagatnya, maka keduanya pun akan mengambil sikap sebagaimana diinginkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, maka malam yang kemudian turun, merupakan malam yang terasa sangat panjang oleh angan-angan. Tetapi ternyata keempat orang itu tidak melihat cara yang lain yang sebaiknya ditempuh daripada memasuki padepokan itu apapun yang terjadi. Jika mereka segera melakukannya, mungkin terjadi perubahan yang dapat menggagalkan semua usaha yang sudah dirintis sekian lamanya. Meskipun demikian menyadari bahwa kemungkinan gagal pada usaha yang akan mereka lakukan itu pun tetap ada. Jika isi padepokan itu ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan mereka berempat, maka usaha mereka bukan saja akan gagal, tetapi mereka tidak akan sempat lagi keluar dari padepokan itu. Tetapi jika memang harus terjadi demikian, maka mereka tidak akan dapat ingkar. Itu adalah akibat dari satu perjuangan bagi tegaknya Kediri dalam hubungan sebagaimana sedang berlaku dengan Singasari. Karena itu, ketika malam hari perlahan-lahan tersingkap oleh cahaya fajar, keempat orang itu telah menemukan ketetapan di dalam hati masing-masing. Setelah membenahi diri, maka keempat orang itu telah mengadakan pembicaraan yang mendalam tentang rencana mereka menghadapi Ki Ajar, Panembahan Bajang, dan orang-orang yang berada di padepokan itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam padepokan itu, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi kita pun tidak boleh tenggelam ke dalam ketidaktahuan itu. Kami mengerti, jawab Mahisa Bungalan. Itu akan meloncat ke dalam kegelapan. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam mulut harimau yang kelaparan. Tetapi bukan tidak berperhitungan, tiba-tiba saja Mahisa Pukat memotong. Tetapi bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Jika kita memasuki padepokan itu, kita yakin bahwa kita sudah membekali diri. Jika dengan demikian kita harus dihancurkan oleh isi padepokan itu, maka kita memang bernasib buruk. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, baiklah.
Kita bersama-sama telah bertekad untuk memasuki padepokan itu. Dan kita sudah bersiap sejauh dapat kita lakukan. Beruntunglah kami karena kalian berdua mengikut kami. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun dengan demikian mereka merasa bahwa mereka benar-benar mendapat kepercayaan sebagai orang-orang yang telah dewasa. Mereka akan menghadapi tugas yang sangat berat. Tetapi kita tidak akan memasuki padepokan itu hari ini, berkata Pangeran Singanarpada. Kenapa? Mahisa Pukat menjadi heran. Hari ini kita mempersiapkan diri lahir dan batin. Besok sebelum fajar kita akan memasuki padepokan itu dan bertindak sesuai dengan rencana. Aku akan mencoba menghadapi Ki Ajar Bomantara. Mahisa Bungalan akan berusaha untuk mengimbangi kemampuan Panembahan Bajang. Salah seorang di antara kalian berdua harus menghadapi Pangeran Lembu Sabdata, sementara itu yang lain akan mengamati keadaan. Mungkin ada di antara para cantrik yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga cantrik itu harus mendapat perhatian secara khusus. Demikian hari itu keempat orang itu telah mempersiapkan diri lahir dan batin. Mereka berusaha untuk berada dalam puncak kemampuannya, sehingga pada saatnya mereka tidak akan merasa kecewa. Namun hari itu terasa sangat panjang. Mereka merasa seakan-akan matahari memang beredar dengan sangat malasnya. Tetapi akhirnya malam pun turun. Tempat keempat orang itu tinggal untuk sementara, lelah diselubungi oleh kegelapan, sehingga dengan demikian maka keempat orang itu pun menempatkan dirinya di pembaringan yang telah mereka siapkan. Namun sebagaimana biasa, salah seorang di antara mereka harus tetap jaga untuk mengamati keadaan berganti-ganti. Saat yang mereka tunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba juga. Sebelum fajar keempat orang itu telah bangun. Mereka tidak boleh lengah sehingga pada saatnya, ternyata senjata mereka tidak dapat membantu. Ternyata keempat orang itu tidak membawa senjata yang lebih panjang daripada pedang-pedang pendek yang dapat mereka sembunyikan di bawah kain mereka. Namun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah bersiap pula dengan pasar-pasar kecil yang dapat mereka pergunakan pada saat-saat yang paling gawat. Jika kita harus melawan seluruh isi padepokan maka pasar-pasar ini akan berguna sekali, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, bagus. Kau benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan demikian maka kita tidak perlu cemas lagi menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mahisa Pukat tidak menjawab. Sementara itu Pangeran Singanarpada pun lelah bersiap pula. Katanya, marilah. Kita akan pergi ke medan perang. Kita adalah pasukan yang tidak bertunggul dan tidak berpanji-panji. Tetapi di dalam dada kita terpancang beban pengabdian yang bergelora. Ketiga orang yang lain tidak menjawab. Tetapi terasa kata-kata itu menyentuh perasaan mereka. Sehingga dengan demikian, rasa-rasanya mereka benar-benar menjalankan satu tugas yang akan memberikan arti yang sangat besar bagi Kediri dan Singasari. Demikianlah sejenak kemudian keempat orang itu pun telah berangkat. Sisa malam masih cukup gelap. Namun langit di ujung timur telah mulai nampak kemerah-merahan. Jangan terlambat, berkata Pangeran Singanarpada. Kita buka hari ini dengan tantangan. Keempat orang itu berjalan semakin cepat, seakan-akan mereka benar-benar menuju ke medan yang sudah siap, sehingga mereka tidak mau datang terlambat dan tidak mendapat tempat di barisan paling depan. Sejenak kemudian, maka padepokan itu telah nampak dalam keremangan cahaya fajar. Dikelilingi oleh sebuah pategalan, padepokan itu nampaknya tenang dan tidak terusik. Tetapi dengan laku yang khusus, Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan berhasil melihat cahaya teja yang memancar dari padepokan itu. Mereka berempat yang sudah bertekad untuk memasuki padepokan itu tidak lagi ingin mengendap-endap dari belakang dan memanjat dinding. Tetapi mereka ingin memasuki padepokan itu lewat pintu depan. Meskipun demikian mereka tidak ingin langsung dikenal pada saat mereka memasuki padepokan itu. Jika demikian maka ada kemungkinan Pangeran Lembu Sabdata akan bersembunyi. Karena itu, maka mereka pun telah mengenakan pakaian yang paling sederhana yang ada pada mereka. Mereka mengenakan ikat kepala tidak sebagaimana seharusnya, tetapi asal saja ikat kepala itu tersangkut di kepala mereka. Sementara itu mereka telah berjalan berurutan seorang demi seorang, sehingga kedatangan mereka menimbulkan kesan yang khusus bagi isi padepokan itu jika mereka menyaksikannya. Namun Pangeran Singanarpada yakin bahwa tentu sudah ada yang bangun di antara para cantrik.
Mungkin menyapu halaman, mungkin kerja yang lain. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki regol halaman dengan belayan berurutan seorang demi seorang, maka seorang cantrik yang sedang menyabit halaman telah melihatnya. Dalam keremangan fajar, terasa tengkuk cantrik itu meremang. Mereka melihat 4 orang berjalan berurutan. Tanpa berpaling dan tanpa kesan apapun juga. Mereka berjalan seperti tubuh-tubuh tidak berjiwa memasuki halaman dan langsung menuju ke rumah induk padepokan itu. "Heh, Kisanak, sapa cantrik itu?" Tidak ada jawaban. Bahkan berpaling pun tidak. Keempat orang itu masih berjalan dengan langkah-langkah kaku menuju ke pendapa. "Kisanak," cantrik itu mengulangi. Tetapi masih saja tidak ada jawaban dan orang-orang yang berjalan berurutan itu masih saja berjalan tanpa berpaling sama sekali. "Apakah masih ada sosok hantu menjelang fajar begini?" desis cantrik itu. Namun ia tidak ingin menunggu lagi. Ia pun kemudian berlari-lari menuju ke rumah induk itu melewati pintu butulan. "Ki Ajar," berkata cantrik itu ketika ia bertemu dengan Ki Ajar. Ada 4 sosok bayangan memasuki halaman padepokan ini. Mereka bagaikan patung-patung yang berjalan. Sama sekali tidak mendengar ketika aku menyapanya. "Siapakah mereka?" bertanya Ki Ajar. "Kami tidak tahu," jawab cantrik itu. Ki Ajar termangu-mangu. Sementara itu Panembahan Bajang pun telah keluar dari biliknya. Bahkan Pangeran Lembu Sabdata pula. "Siapa?" bertanya Pangeran Lembu Sabdata. "Tidak tahu," jawab cantrik itu. Namun sementara itu, tiba-tiba saja di luar terdengar suara. "Heh, seisi padepokan ini. Dengar kata-kataku. Aku ingin berbicara dengan Panembahan Kerdil yang ada di padepokan ini." Menurut keterangan Empu Lengkon, Panembahan Kerdil itu bersembunyi di padepokan ini karena menghindari tangan-tangan kami. Dengar isi padepokan ini. Persoalan ini adalah persoalan kami dengan Panembahan Kerdil. Karena itu, jangan ikut campur. Kami datang berempat dengan perhitungan bahwa Panembahan Bajang itu mempunyai 4 orang kawan yang ikut bersembunyi di sini. Panembahan Bajang benar-benar terkejut, ia sama sekali merasa tidak pernah mempunyai persoalan yang sungguh-sungguh. Jika Empu Lengkon telah sampai hati berbuat sesuatu yang mencelakakannya, itu tentu karena salah paham saja. Namun ternyata Panembahan Bajang bukan seorang pengecut. Meskipun ia tidak merasa mempunyai persoalan, namun ia pun kemudian berdesis. "Biarlah aku lihat, siapakah yang telah datang itu." "Mereka berempat," desis Pangeran Lembu Sabdata. "Meskipun mereka bersepuluh, aku tidak akan lari," jawab Panembahan Bajang. Sementara itu terdengar lagi suara. "Heh, Panembahan Bajang. Kau harus segera mengembalikan keris itu. Keris itu harganya lebih mahal dari nyawamu. Keluarlah bersama 3 orang pengawalmu yang paling kau banggakan. Kami akan melawan kalian dalam perkelahian seorang lawan seorang secara adil dan jujur. Jika kau kalah, maka sebelum kau mati, kau harus menunjukkan di mana keris itu kau sembunyikan." "Keris apa?" desis Panembahan Bajang di dalam rumah. "Aku tidak pernah mempunyai persoalan dengan sebilah keris. Mungkin terjadi salah paham atau Lengkon memang gila. Lengkonlah yang banyak bermain dengan keris. Bukan aku." "Jangan keluar sendiri," berkata Ki Ajar. "Aku tidak peduli," jawab Panembahan Bajang. "Kau sangka aku tidak berani menghadapi 4 orang sekaligus. Tetapi mereka sudah memperhitungkan kemampuanmu sementara mereka berani menyatakan dalam tantangannya, 'Seorang lawan seorang,'" jawab Pangeran Lembu Sabdata. Panembahan Bajang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Terserahlah. Tetapi kalian tidak perlu ikut campur persoalanku." Bersambung ke bab 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.